selamat siang untuk teman-teman dari Teknik Elektro angkatan 2020 dan 2019 juga. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Barokatun Hasanah STMT selaku Orprodi Teknik Elektro ITK. Kemudian yang terhormat Ibu Anissa Dwi Julia Stuti SPSI selaku pemateri Health and Care, dan rekan-rekan fungsionaris yang berbahagia dan masih semangat sampai hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro ITK yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Kemudian dalam acara hari ini tentunya yaitu Health and Care yang kedua dengan tema yang menjalani hidup tetap produktif dan sehat mental di era sekarang. Tentunya ini menjadi satu tema yang bagus ya untuk diangkat di masa yang sekarang ini, masa pandemi. Kita menjalani kuliah online, namun sebentar lagi ada kabar gembira yaitu kita menjalannya secara hybrid untuk teman-teman 2020 ataupun 2021 nantinya. Harapannya dari acara ini bisa membantu rekan-rekan tetap produktif di masa pandemi ini. Kemudian mengetahui dari permasalahan yang dihadapi sekarang dan tentunya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan tentunya dari acara ini harapannya dari teman-teman bisa memperhatikan penjelasan dari Bu Anissa, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Anissa yang tentunya tidak bosan untuk mengisi materi di acara Teknik Elektro ini. Terima kasih Bu, saya ucapkan. Kemudian saya sampaikan juga banyak terima kasih kepada teman-teman dari fungsionaris HMTE yang menjalankan acara ini dengan baik dan support dari pihak-pihak terkait dari birokrasi juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Kak Fadri atas kata sambutannya. Baik, karena Ibu Barokatul Hasanah belum join, mungkin bisa digantikan oleh Kak Yosi Kusuma Wardana selaku Ketua Panitia pada seminar kali ini. Kepada Kak Yosi Kusuma, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Kusuma Wardana 041880 selaku Panitia Kegiatan. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Barokatun Hasanah selaku Korprodi Teknik Elektro, yang saya hormati Ibu Anissa Julia Stuti sebagai pemateri, yang saya hormati kepada Mas Fadri sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Sini yang pertama, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anissa yang berkenan untuk memberikan materi Health and Care di acara kami yang kedua di tahun ini, yang kami selenggarakan kembali dalam keadaan daring, mengingat keadaannya yang belum memungkinkan untuk dilakukan secara offline. Kemudian dari panitia sendiri, kami berharap dengan kami mengadakan acara ini, semoga teman-teman dapat terbantu atau termotivasi dalam menjalankan kegiatan kuliah, baik secara daring maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Yosi Kusuma Wardana atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara yang paling ditunggu-tunggu nih Kak Aldi sama teman-teman yang ada di sini. Wah, apa tuh Kak Ocha? Jadi, kita akan masuk ke sesi materi yang mana bertemakan menjalani hidup tetap produktif dan sehat mental di era sekarang, yang mana akan dibawakan oleh Ibu Anissa Dwi Julia Astuti. Tanpa banyak menunggu lagi kepada Ibu Anissa, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Salina dan Ahmad Trialdi ya. Senang sekali hari ini saya diundang lagi. Saya salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau dibilang tadi sama Fajri, jangan
jangan bosan-bosan ketemu teman-teman dari teknik elektro. Sebenarnya saya yang takut kalian bosan sama saya gitu, karena di kemarin juga waktu Help and Care teknik elektro, saya yang isi materi gitu ya, seneng banget, responnya luar biasa positif. Nah, yang kali ini saya diminta lagi untuk membawakan materi pada Help and Care ya, tentang berkaitan dengan hal-hal yang ya relate lah ya sama teman-teman semuanya. Kalau yang kemarin saya ingat banget tentang stress management, hari ini saya mau bawain tentang gimana sih caranya untuk bisa hidup produktif tapi juga sehat mental. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Mbak Rosalina deh. Mbak Rosalina, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Lagi di rumah atau di mana nih sekarang? Lagi di rumah. Lagi di rumah, oke. Kira-kira mentalnya Mbak Rosa ini dalam posisi sehatkah? Sepertinya alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, kelihatan sih, terpancar auranya, cerah gitu ya. Kemudian Mas Ahmad Rialdi nih, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Mentalnya apakah sehat juga? Mentalnya sehat, Bu, alhamdulillah. Oke, siap. Baik, terima kasih. Langsung aja ya, saya share screen dulu. Sebentar. Sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat, Bu. Udah ya. Oke, hari ini kita ngobrolnya santai aja. Saya bawain materinya santai aja. Teman-teman yang mau buka kamera silahkan. Yang nanti memang kalau mau bertanya, disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita jawab sama-sama di sesi terakhir gitu ya. Yang lagi mau ambil air minum silahkan. Mau sambil nyemil juga boleh. Karena ini materinya santai banget. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti ketika menjalani perkuliahan ke depan, terutama untuk yang angkatan-angkatan baru nih, 2020, 2021 gitu ya. Selamat datang di dunia kampus, dan semoga materi saya ini bawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Menjalani hidup produktif dan sehat mental. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau kenalan dulu deh. Salam kenal buat teman-teman yang belum kenal sama saya. Mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang belum. Saya Anissa, ya. Saya baru juga sebenarnya di ITK baru Januari 2021 ini gitu ya. Saya melamar waktu itu di bagian bimbingan karir. Jadi sebenarnya saya membantu Bu Oka nih, karena untuk bimbingan karir ITK itu ada di bawah naungannya Bu Oka. Nah, saya bantu beliau dalam proses di bimbingan karir itu sendiri, baik itu proses konseling dan lain-lain. Saya dari Brawijaya, kemudian saya sempat bekerja di konsultan juga, Strategic Human Capital Management, dan saat ini saya sebagai career counselor di ITK Career Center. Seperti itu. Nah, langsung aja. Nah, ini juga forum ini tuh setiap saya sharing ke teman-teman mahasiswa gitu ya, saya akan selalu memperkenalkan ITK Career Center, karena ITK Career Center ini juga sebenarnya udah ada dari lama, cuman saya rasa perlu ada sosialisasi lebih gitu ya, supaya teman-teman aware bahwa ITK ini ada fasilitas namanya ITK Career Center gitu. Apa sih ITK Career Center? Jadi ITK Career Center itu adalah fasilitas gitu yang disediakan sama ITK untuk teman-teman yang memang butuh bantuan dalam hal perencanaan karir. Seperti yang kalian tahu, nanti ketika lulus gitu ya, boleh mau lanjut S2 boleh, tapi saya yakin sebagian dari kalian akan memilih untuk berkarir, mencoba hal pertama kali ini di bidang kerja gitu. Nah, itu tentu perlu persiapan. Gimana sih rasanya untuk kita kerja nanti di sana? Nggak usah jauh-jauh konteks kerjanya deh. Untuk masuk ke perusahaannya pun gitu ya, melalui tahap seleksinya itu juga perlu ada pendampingan dari kampus gitu. Nah, dalam hal ini ITK Career Center lah yang akan mendampingi teman-teman yang nanti memang penuh dengan kegalauan gitu ya. Aduh, gimana nih Bu, sebentar lagi lulus. Tapi saya kayaknya kurang persiapan deh. Kira-kira step awal yang harus saya lakukan apa ya? Nah, gitu nanti bisa konseling sama ITK Career Center. Boleh di screenshot ya, ini kontak kita, emailnya careercenter@itk.ac.id, dan saya juga mau ajak teman-teman untuk follow Instagramnya ITK Career Center, karena di sana biasanya saya sering posting lowongan-lowongan pekerjaan gitu. Dan juga biasanya juga ada informasi seputar magang yang
insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi langsung di-follow aja. Gitu ya. Kemudian yang sering kami lakukan sih yang pasti konseling ya. Konseling di sini konteksnya juga bermacam-macam seperti yang kalian lihat di layar tentang perencanaan karir. Karir itu kan luas ya, kalian mau ke BUMN kah, mau ke wira swasta kah, atau kalian mau ke multinasional, mau ke swasta dan lain-lain, luas banget pilihannya. Kemudian juga yang paling sering nih terkait dengan menghadapi psikotes, wawancara kerja, dan juga LGD. Pemilihan profesi atau bidang kerja, pemahaman minat dan kemampuan, persoalan personal yang menghambat karir dan kesiapan kerja. Nah, kami juga memfasilitasi untuk teman-teman yang memang butuh wadah untuk sharing nih. Saya biasanya kalau yang sudah berjalan dari Januari 2021 ini, yang sharing ke saya itu nggak cuma perihal karir gitu. Ada yang curhat tentang masalah keluarganya, ada yang curhat tentang habis putus cinta gitu ya, nggak ada tempat untuk sharing. ITK Career Center pun saya di sini dalam hal ini saya gitu ya, siap bantu teman-teman untuk at least dengerin dulu kalian mau ngobrol apa gitu. Jadi ibaratnya tong sampah nih, kalian mau buang sampah ke saya silahkan gitu ya, emosinya dikeluarkan. Karena kenapa? Sebenarnya hal-hal itulah yang nantinya bisa menghambat akademisnya teman-teman. Gitu. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau konseling bisa hubungi aja emailnya atau mau langsung WhatsApp juga boleh. Nanti insya Allah akan kita pandu untuk mengikuti proses konseling lebih lanjut. Seperti itu ya. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, saya mau ajak teman-teman untuk kita lihat fenomena dulu ya. Gitu. Ini fenomena menarik. Bahwa ternyata nih teman-teman, terkait dengan fenomena produktivitas dan kesehatan mental di Indonesia. Sebesar 80% pekerja di Indonesia mengalami stres sedang hingga berat hingga berdampak pada motivasi dan produktivitas mereka. Gitu. Kalau kita bicara stres ringan, biasa lah ya, stres ringan bisa diselesaikan sendiri gitu. Tapi kalau kita udah lihat ini kategorinya stres sedang dan berat. Terus juga persentasenya gede banget nih, 80%. Itu berarti, sadar atau enggak, kita sekarang ini sedang berada dalam lingkup di mana mayoritas orang di sekitar kita ini sedang mengalami yang namanya stres. Nggak cuman saya, nggak cuman kamu, tapi juga orang di sekitar kalian sedang mengalami yang namanya stres, gitu ya. Sedang hingga berat. Nah, nggak cuman pekerja nih, ya. Kita sekarang konteksnya mahasiswa gitu ya. Bahwa ternyata fenomena ini pun juga terjadi di mahasiswa. Mengalami rasa cemas terus-menerus, kelelahan berkepanjangan, perasaan sedih, tidak percaya diri, merasa tertekan, serta merasa tidak berguna, hingga mengganggu kegiatan mereka, terutama dalam hal akademis. Saya ambil contoh seperti ini. Mungkin ini cocok untuk teman-teman semester akhir ya, yang bentar lagi mau lulus gitu. Kalian pernah nggak sih ada di momen di mana skripsinya itu terhambat karena di satu sisi cemas banget ketika menghadapi dosen. Mau ketemu tuh takutnya luar biasa. Mau ketemu tuh magernya luar biasa. Gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, kalian pengen banget skripsi ini cepat selesai biar kalian cepat wisuda. Gitu. Dilema nih. Oke. Pengen banget nih skripsi selesai, tapi kok takut banget ya ketemu sama dosen. Tapi kok mager banget ya ngerjain skripsinya gitu. Berontak. Ada dua hal yang berontak. Duh, Bu, saya stres nih skripsi saya kok nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk coba kita rubah sudut pandangnya yuk gitu. Bisa terjadi nggak sih bahwa ternyata bisa jadi nih sebenarnya yang membuat stres ini bukan perihal skripsinya. Gitu. Tapi bisa jadi ada hal lain yang terjadi di luar konteks skripsi ini, yang ketika diakumulasi dengan skripsinya, maka stresnya jadi timbul. Contoh, kalian mungkin pernah ngalamin habis tengkar gitu ya sama keluarga, atau habis adu argumen sama orang tua. Akhirnya dalam hati nih kayak ngeganjel gitu. Terus habis itu berangkat ke kampus, ketemu skripsi. Akhirnya jadi apa ya, kayak berontak gitu ya, hati kita tuh kayak ganjel gitu, nggak enak gitu. Atau habis putus cinta, tiba-tiba dihadapkan sama pertanyaan, Ahmad, Rialdi, kapan selesai skripsi gitu. Rosalina,
gimana nih progres skripsinya? Udah sampai bab berapa nih? Gitu. Jadi ditanyain pertanyaan kayak gitu, kemudian ada masalah lain nih yang belum selesai gitu ya, sehingga ketika diakumulasi timbullah yang namanya stres gitu. Sedangkan banyak dari kita itu selama ini melabelkan skripsi ini sebagai sumber stres, padahal bisa jadi karena ada masalah lain yang belum selesai, belum kita selesaikan gitu ya, sehingga kita menjadikan skripsi ini sebagai core stres, sumber stresnya gitu. Padahal itu tadi teman-teman, ada hal lain yang belum kalian selesaikan nih, belum berdamai dengan masalah yang kemarin sampai akhirnya ketika konteksnya sedang bicara tentang skripsi, kalian jadikan skripsi ini tumbal sumber stres kalian gitu ya, akhirnya skripsinya nggak selesai gitu. Nah, kalau tadi kita bicara fenomena tentang produktifnya kurang. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk tahu ada fakta menarik lagi bahwa ada loh ternyata orang yang overproduktif, terlalu produktif, atau istilah lainnya toxic productivity gitu ya. Berlebihan banget nih produktifnya sampai kita lupa bahwa badan kita ini punya limit. Kita ini punya energi yang terbatas juga gitu loh. Nah, yang menarik nih, ya saya mau sambil cerita aja ke teman-teman gitu ya. Ada satu negara, Jepang gitu ya, yang menariknya adalah, percaya atau enggak, Jepang itu punya kementerian sendiri yang concern di kesehatan mental. Jadi, menteri khusus kesehatan mental. Gitu. Menarik ya, loh. Kok sebegitunya sih Jepang sampai perlu banget nih ada orang, ada posisi khusus nih yang benar-benar bertanggung jawab dengan mental issue yang ada di negara tersebut. Kenapa? Kenapa kok sepenting itu gitu? Jadi ternyata nih teman-teman, faktanya di Jepang itu, kita tahu ya Jepang itu kan negaranya luar biasa disiplin gitu ya. Dan di samping disiplin itu juga banyak SDM-SDM-nya yang kerja itu terlalu keras gitu. Kerja keras siang, pagi, malam gitu ya. Mungkin ada pekerjaan yang dibawa ke rumah, dia kerjain sampai larut malam. Saking keasikan kerjanya sampai mereka akhirnya meninggal dan nggak ada yang tahu gitu. Bahkan saya pernah baca artikel juga harus nunggu ada bau bangkai dulu nih di suatu kamar kos tertentu gitu ya, sampai ada orang sadar bahwa loh ada yang meninggal nih dalam posisi laptop kebuka, dan setelah ditelusuri ternyata yang pada saat sedang bekerja, keasikan kerja gitu ya, sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Nah, itu kenapa sampai akhirnya Jepang ini berinisiatif untuk harus ada kementerian khusus yang concern di kesehatan mental. Gitu. Nah, gimana dengan Indonesia? Menariknya nih teman-teman, anggaran kesehatan mental di Indonesia itu hanya sebesar 2%. 2% bukan dari APBN, tapi dari anggaran kesehatan. Gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kesehatan mental ternyata belum menjadi prioritas negara kita nih, belum menjadi prioritas Indonesia gitu. Jadi ya wajar kenapa banyak orang yang nggak tahu kapan mereka dikatakan stres, wajar banyak orang yang nggak tahu kapan mereka butuh bantuan profesional, banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan dan tidak tahu kira-kira takaran saya perlu dibantu, saya sedang mengalami gangguan apa tuh mereka nggak tahu. Jadi wajar gitu, karena memang kurang sosialisasi, kurang pemahaman, gitu, kurang peran negara untuk bisa menjadikan mental health issue ini sebagai hal yang juga harus harus dipertimbangkan baik-baik, harus diperhatikan baik-baik gitu. Dan pendekatan-pendekatan ini pun juga sebenarnya penting. Kenapa? Karena kaitannya luas ya teman-teman. Kayak misal kalian tahu nggak sih ada banyak kasus-kasus kriminal gitu. Kalau dari kecil orang tua sudah dikasih pemahaman tentang bagaimana sih pola asuh yang baik, pendekatan psikologis yang mana sih yang bisa bikin anak itu punya karakter yang baik gitu. Saya bisa jamin penjara tuh bakal sepi teman-teman. Itu karena kita udah didoktrin dari dini oleh negara bahwa bagaimana mentreatment pola asuh yang baik untuk anak, bagaimana menciptakan keluarga yang suportif sehingga anak tumbuh kembangnya baik secara psikologis gitu. Tapi selama ini kita belum dapat itu gitu. Jadi wajar banget ketika ya tingkat kriminalitas gitu ya, kemudian aksi-aksi teror terjadi di mana-mana. Karena saya percaya orang-orang yang kriminal seperti itu
berawal dari mereka-mereka yang sebenarnya sama kayak kita gitu, manusia biasa gitu. Cuman karena mereka terbentuk oleh lingkungan sosial yang kurang suportif, pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak baik, sehingga membentuk mereka menjadi seorang yang kriminal. Jadi kasihan sebenarnya ya, kita sama-sama diciptakan Tuhan, punya tangan dua, kaki dua sama-sama gitu ya, tapi kita dapat treatment pola asuh yang berbeda, lingkungan sosial yang berbeda, sehingga membuat kita pun tumbuh kembangnya beda. Kita kuliah di ITK, sedangkan teman-teman kita berakhir di penjara. Kayak gitu. Jadi itulah faktanya, fenomena yang terjadi tentang kesehatan mental. Nah, sekarang kita bicara tentang produktivitas. Jadi apa sih Bu produktivitas itu? Produktivitas itu intinya adalah kemampuan kita, baik secara individu, tim, atau organisasi, untuk bekerja secara efisien dengan memaksimalkan waktu dan output-nya dan hasilnya. Gitu. Dan beda dengan sibuk ya. Gitu. Jadi harus digarisbawahi nih, sibuk tidak sama dengan produktif. Itu dua hal yang berbeda. Bedanya apa? Kalau kita bicara sibuk, orang yang merasa dirinya sibuk itu biasanya ketika kerja, dia nggak punya tujuan. Tujuannya nggak jelas gitu. Ada tujuan, tapi nggak jelas. Kemudian ketika dia melakukan sesuatu yang katanya sibuk tadi, itu tuh nggak ada maknanya. Yang dirasain cuma capek aja. Gitu. Dan identiknya sibuk itu juga adalah biasanya nggak ada progress, sense of progress. Jadi dia nggak ngerasain progresnya nih. Jadi ngejalanin aja nih, ngejalanin rutinitas, tapi nggak ngerasain sense of progress. Nggak ada maknanya, dan tujuan nggak jelas. Itu orang sibuk. Kalau produktif, itu tuh tujuannya jelas, ada makna nih yang dia bisa rasain gitu ya, dan juga ada sense of progress-nya. Dia ngerasain progress-nya. Day by day, step by step, dia ngerasain tuh progress-nya. Gitu. Dan dia bisa ngambil hikmah, dan dia bisa ngambil makna dari setiap progress itu. Seperti itu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, sibuk dan produktif. Jadi kalau kalian lagi ditanya teman-teman, Rosalina, yuk main yuk. Jangan jawabnya, sorry lagi sibuk. Jangan. Sekarang jawabnya, sorry lagi produktif nih. Gitu. Jadi mindset-nya sekarang dirubah gitu ya. Sibuk diganti dengan produktif. Seperti itu. Nah, kenapa sih penting produktif? Kenapa sih kok harus banget jadi orang yang produktif gitu ya? Kenapa penting? Yang pertama, memberikan tujuan hidup. Kenapa memberikan tujuan hidup? Saya mau kasih analogi ini. Misal kalian mau berangkat ke suatu tempat, naik bus, gitu ya. Mau ke suatu tempat, terserah rutenya, mau jauh atau dekat, terserah kalian. Logikanya nih, semakin jauh perjalanan kalian, otomatis persiapan kalian untuk berangkat pakai bus ini kan juga harusnya semakin well prepare gitu. Bensinnya udah dicek atau belum, bannya bagus atau enggak, kemudian persiapan air minum selama perjalanan udah disiapin atau belum, gitu logikanya ya. Semakin jauh rutenya, semakin jauh tujuan hidup kalian, semakin kalian harus bisa melakukan hal-hal yang siap gitu, dan harus produktif supaya kalian bisa mencapai tujuan kalian dengan mengendarai bus tadi. Gitu. Kemudian yang kedua, pentingnya produktivitas, yang pasti pikiran selalu aktif. Kalian yang biasa bengong nih ya, ngelamun, ya saya tahu sih bengong itu enak ya. Saya juga ngerasain itu, ngelamun tuh enak gitu. Ya udah bengong aja gitu, nggak ada yang dipikirin gitu. Tapi kan kalau lama-lama kan serem juga ya, kalau keasikan kelamaan bengong gitu. Ntar mau tiba-tiba kesambet aja kan, jangan sampai. Makanya dengan kita produktif, itu meminimalisir intensitas kita untuk kebanyakan ngelamun, kebanyakan bengong. Gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan quality of life, membantu pengembangan diri, dan juga berpotensi untuk memotivasi orang di sekitar kita. Gitu. Jadi kenapa kita harus produktif ya? Karena hal-hal ini. Nah, kemudian faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi produktivitas? Ada dua ya teman-teman. Yang pertama faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor internal. Eksternalnya apa? Yang pertama ketersediaan sumber daya, kemudian lingkungan kerja, kerja tim, gaji dan apresiasi. Jadi hal-hal yang timbul dari luar deh. Saya langsung kasih contoh aja nih. Misal kalian nanti kuliah hybrid gitu ya, yang dulunya susah banget bangun pagi,
mau ke kampus tuh magernya luar biasa, tapi karena ada gebetan satu cewek nih baru masuk di kelas itu, kita jadi semangat, jadi bangun pagi. Itu faktor eksternal tuh yang menggerakkan kita untuk bisa lebih produktif ketika kuliah. Karena ada gebetan yang sama-sama masuk pagi nih, jadi kita juga lagi pengen banget untuk masuk pagi. Gitu. Sedangkan faktor internalnya, kondisi kesehatan psikologis, kemudian sikap kita terhadap pekerjaan, minat, keterampilan, motivasi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara produktivitas, sekarang saya mau bahas tentang kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Jadi intinya teman-teman ya, kesehatan mental itu adalah well-being, kesejahteraan hidup kita. Gitu. Gimana caranya kita bisa sejahtera, kehidupan kita sejahtera dan menyadari kemampuan kita, serta kita bisa bekerja secara produktif. Gitu. Banyak yang mengidentikan kesehatan mental itu kan kita harus bahagia terus, Bu. Emang benar ya, sehat mental itu harus bahagia terus? Jawabannya enggak ya. Gitu. Sehat mental itu bukan berarti kita harus yang happy terus tiap hari, seneng terus tiap hari. Enggak gitu. Maknanya sehat mental itu adalah ketika kita menyadari bahwa hidup itu tuh enggak selamanya nyaman. Bahwa manusia itu ada lebih, ada kurangnya. Bahwa hidup itu enggak semuanya sempurna. Gitu. Bahwa hidup itu selalu ada up and down-nya. Jadi sehat mental itu ketika kita bisa menerima itu dan menyadari itu bahwa ya nggak selamanya kita tuh kuliah nyaman, gitu ya, nggak selamanya kita tuh enak-enak terus di kampus. Ada momen ketika kita dapat konflik ketika berkegiatan organisasi, akhirnya bikin kita drop secara psikologis. Ada juga momen tiba-tiba kita lagi ngomong apa gitu sama Bapak Ibu dosen, cuman momennya pada saat itu Bapak Ibu dosen mungkin sedang ada masalah sehingga misunderstanding dengan kita dan akhirnya kita kena omel, kita down. Ya udah nggak apa-apa. Pahami itu bahwa nggak selamanya kuliah itu enak-enak terus, teman-teman. Pasti ada momen kita up and down. Dan percayalah, pengalaman up and down itulah yang bikin dan membentuk kalian akan menjadi pribadi yang sukses nanti ketika lulus. Karena udah diterpa oleh hal-hal yang kalian alami sebelum masuk ke dunia karir tadi. Gitu. Jadi kalau mau tanya sehat mental itu apa ya tadi ya, ketika kalian sadar dan menerima bahwa hidup itu tuh nggak selamanya nyaman. Gitu. Nah, ada 4, kalau dalam psikologi, ada 4 kategori mental health, atau spektrum, kita sebutnya spektrum ya. Saya mau bahas dari yang paling kanan dulu deh. Jadi ini kita kasih warna-warna, karena warna-warna inilah yang menandakan kapan kita butuh bantuan dan kapan kita bisa menangani sendiri. Saya mulai dari yang warna hijau. Atau biasanya itu kita sebut dengan yang namanya mental health pada tahap normal. Ya masih normal, masih ya benar-benar normal lah ya, nggak ada hal-hal yang bikin kita stres banget gitu ya, kita bisa ngadepin sendiri, normal lah gitu. Perkuliahan, keluarga, kita bisa mengelolanya dengan baik sehingga mental kita juga sehat gitu. Kemudian bergeser ke yang kuning, itu average mental health atau biasa kita sebut juga dengan normal bermasalah. Gitu. Dia normal, tapi mulai ada masalah nih. Misal nih habis putus cinta gitu ya, putus cinta akhirnya bikin kita stres ringan sedang gitulah. Kemudian atau habis dimarahin sama Bapak Ibu dosen, sehingga kita terpuruk tuh, kita down mentalnya gitu. Jadi masalah-masalah umum yang terjadi sehingga membuat kita sedikit agak nggak stabil sedikit gitu. Jadi kalau di kuning ini kita ngomongnya normal bermasalah. Geser lagi ke yang warna coklat orange ini, itu kita sebutnya neurotik. Nah, biasanya yang neurotik ini tuh udah sampai nyerang fisik, teman-teman. Fisik dan gangguan-gangguan yang mulai mengganggu produktivitas kerja kita. Kayak misal kita jadi lebih sering insomnia, kita jadi lebih sering kayak tiba-tiba muntah, gitu ya, pagi-pagi muntah. Terus kita juga jadi lebih sering ketika ada stimulus atau kejadian yang bikin kita sedih, entah kenapa sedih itu stabil aja gitu dari hari ke hari. Normalnya kan sedih ya udah sedih, berapa jam kemudian mood kalian naik. Nah ini enggak, ini stabil. Dalam jangka waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan, mood kalian stabilnya tuh sedih terus.
gitu. Jadi udah mulai serius nih, udah mulai kelihatan dampaknya dan mengganggu produktivitas. Itu ciri khasnya orange. Nah, yang bahaya itu adalah yang warna merah, teman-teman. Poor mental health atau kita bilangnya neurotic plus psikosis. Jadi neurotic plus psikosis ini adalah yang diidap sama teman-teman kita yang mengalami ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Gitu ya. Jadi halusinasi, skizofrenia, bipolar disorder. Nah, itu kalau kalian pernah dengar istilah psikologi itu ya, penyakit-penyakit mental itu, nah itu udah red zone. Kalau kita bicara red zone itu wajib hukumnya harus ke profesional. Gitu ya, entah dia mau ke psikiater, entah dia mau ke psikolog, atau dia mau benar-benar concern memperbaiki dirinya di rumah sakit jiwa, silahkan. Gitu. Tapi kalau udah kita bicara red zone, ini wajib hukumnya harus dibawa ke rumah sakit jiwa atau ke profesional, baik itu psikiater maupun psikolog. Gitu ya. Nah, kalian ada di mana nih? Semoga ada di hijau dan kuning aja ya. Karena kalau yang coklat dan orange ini pun tuh riskan kalau teman-teman nggak bisa antisipasi gitu, riskan kalau teman-teman nggak tahu caranya how to dealing dengan perasaan kita pada saat itu, dengan kondisi psikologis kita pada saat itu gitu. Jadi silakan jawab dalam hati sendiri, kalian ada di hijau, kuning, coklat atau merah, silakan dijawab sendiri ya. Gitu. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu penting? Seberapa penting sih? Kenapa kok penting banget gitu? Yang pertama, mendapatkan stabilitas emosi. Apa itu stabilitas emosi? Nah, ibarat grafik ya. Grafik orang normal itu mood-nya itu tuh ada di tengah. Jadi senang, sedih, marah, senang, sedih, marah, senang, sedih, marah. Ya udah, nggak signifikan gitu, kayak ya udah gitu di tengah. Sedangkan emosi yang tidak stabil atau tidak normal itu tuh ibarat grafik dia ekstrim banget. Habis marah gitu ya, ngelempar barang di kamar sampai hancur tuh kamar, tiba-tiba kita sedih banget. Sedihnya tuh yang bener-bener sedih ekstrim yang kayak, pernah nggak sih kalian sedih yang sesek banget gitu? Nah itu, jadi ekstrim banget, dari yang marah banget tiba-tiba sedih banget. Habis itu senang, habis itu sedih lagi, marah, sedih gitu. Gitu aja terus siklusnya. Nah itu dengan kita sehat mental ya kita bisa menjaga stabilitas emosi kita. Kemudian yang kedua adalah berfungsi dengan baik dan bermakna gitu. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sebagai anak, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai adik, kita sebagai kakak, kita sebagai saudara, ya intinya peran kita sekarang ada di dunia ini tuh untuk apa? Ya supaya kita bisa berfungsi dengan baik. Tidak cuma berfungsi dengan baik, tapi juga kalau bisa bermakna. Gitu. Jadi agak apa ya, dalam sih ini menurut saya. Gimana kita bisa berfungsi sebagai manusia, tapi kita juga bisa bermakna untuk orang lain. Gitu, itu pentingnya kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, belajar psikologi lagi nih, kalau teman-teman pernah dengar ada namanya teori Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow itu dia memberikan teori bahwa kebutuhan manusia itu ibarat piramida. Paling bawah itu sandang pangan, kita kebutuhan pangan, naik ke atas kebutuhan akan rasa aman, naik ke atas kebutuhan untuk dicintai, disayangi. Nah, yang paling tinggi ini piramidanya adalah kebutuhan kita untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kayak gimana, Bu? Ya kayak kita ikut organisasi, kita ingin dilihat orang, kita show off gitu ya. Kita bisa mencapai suatu target tertentu, keberhasilan organisasi misalnya. Itu aktualisasi diri. Kita belajar, kita berkarir dan tiba-tiba kita pelan-pelan mencapai top karir kita, itu aktualisasi diri. Nah, gimana kita bisa aktualisasi diri kalau mental kita tuh belum sehat? Kalau kita belum sehat secara mental. Gitu. Kalau konteksnya perkuliahan, aktualisasi diri dalam konteks organisasi tadi gitu ya. Kita pengen banget bisa terlihat sebagai orang yang aktif in a good way, positif gitu ya. Nggak yang maksudnya yang pokoknya benar-benar aktif karena memang saya mau mengembangkan diri saya, karena memang saya mau self improvement aja gitu. Itu tadi, kalian harus sehat mental dulu sebelum kalian bisa memaksimalkan peran kalian dalam kegiatan organisasi atau perkuliahan tadi. Gitu ya. Jadi kenapa kesehatan mental itu penting? Intinya 3 poin ini.
Gitu. Kemudian apa interaksi antara produktivitas dan juga kesehatan mental? Ada yang bilang kalau mau sehat mental ya kamu harus produktif. Tapi ada juga yang bilang kalau mau produktif kamu harus sehat mental. Jawabannya mana Bu yang paling benar? Ya dua-duanya benar. Kenapa? Karena ya saling ada timbal balik masing-masing ya. Kesehatan mental mempengaruhi produktivitas, produktivitas mempengaruhi kesehatan mental juga. Gitu. Jadi teman-teman kalau ditanya mana yang harus diprioritaskan, ya dua-duanya kalau bisa karena mereka saling terkait gitu. Nah, yang sering jadi masalah adalah terkadang nih kita ada pada posisi ini teman-teman. Ekspektasi kita apa? Realitanya tuh gimana? Nah, ibarat balok nih yang ada di layar kalian, ada balok ekspektasi sama ada balok realita. Kalau dia makin jauh, yang terjadi apa teman-teman? Stres. Karena jauh nih, baloknya menjauh. Jadi saya harus ngapain Bu biar saya nggak gampang stres? Deketin baloknya. Ekspektasi sama realita dideketin. Semakin dekat, stresnya pun juga makin sedikit. Gitu. Contoh, kalian pengen banget kuliah, pokoknya Bu, saya pengen banget kuliah 3 tahun selesai. Nggak mau tahu, 3 tahun harus selesai. Oke, itu ekspektasi kalian ya. Kuliah 3 tahun selesai. Nih, diingat nih ekspektasinya. In a real life, pada realitanya, kuliah 80% diawali dengan ketiduran pada saat kuliah daring. Atau kuliah tugas ngaret-ngaret atau ada tugas kelompok kalian cuman ngandalin temen gitu, ngandalin temen yang memang produktif, ngandalin temen yang emang punya keinginan untuk menyelesaikan tugasnya secara tim, sedangkan kalian memilih untuk ngandalin temen gitu. Ya balok realita ini bakal ngejauh. Ingat ya, ekspektasinya kuliah 3 tahun, realitanya kuliah kalian masih sering ketiduran. Tugas dikumpulin mepet-mepet, nilai nggak stabil, belajar kurang. Ya balok realita ini bakal jauh nih teman-teman, sampai akhirnya hilang nih. Yang ada apa? Stres. Gitu. Jadi pertanyaannya sekarang Bu, gimana nih Bu, supaya ekspektasi saya bakal kejadian Bu? Ada 2 pilihannya. Kalian kecilin nih ekspektasi, atau kalian ubah sikap kalian supaya realita ini mendekati ekspektasi. Jadi kalau ubah ekspektasi maksudnya gimana? Ya udah kuliah aja sampai 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mau kalian tetap stabil realitanya, kuliah tetap ketiduran mulu, ya nggak apa-apa, tetap lakukan itulah. Tapi ekspektasi kalian rubah. Nggak usah 3 tahun, 5 tahun baru lulus. Gitu. Atau opsi kedua, ekspektasi tetap kuliah 3 tahun, tapi realitanya yang kalian ubah. Rubah sikapnya, rubah perilakunya. Akhirnya mendekat, hilang stresnya. Gitu. Gitu ya. Jadi kita belajar mendekatkan balok antara ekspektasi dan realita biar kita nggak gampang stres. Berikutnya, apakah kesulitan dalam mencapai keduanya adalah hal yang normal? Itu adalah hal yang normal ya teman-teman, normal banget, selama tidak berlangsung terus-menerus. Karena hal yang perlu diingat adalah manusia bukan mesin. Kita nih bukan robot, kita nih bukan mesin. Ada waktunya kita capek, ada waktunya kita butuh waktu buat sendiri. Buat stop Anissa, dah, healing dulu deh. Menjauh dulu bentar dari hiruk pikuk gitu ya, kasih waktu dirimu sendiri untuk memahami dirimu sendiri, untuk melakukan aktivitas yang bikin mood kamu naik lagi. Karena kita bukan mesin gitu. Kalau kita ngelakuin kerjaan terus-menerus, gitu nggak ada istirahat, nggak ada waktu untuk me time, ya udah. Nanti teman-teman bisa ada di mental health yang zona warna coklat dan merah tadi gitu, nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi kita tidak selalu berada dalam kondisi yang fit, baik secara fisik maupun psikis. Kadang kita merasa lelah untuk melakukan pekerjaan. Kadang kita merasa stres atau dalam emosi yang tidak nyaman hingga tidak ingin melakukan kegiatan sementara waktu. Itu adalah hal yang wajar. Nggak apa-apa banget kok untuk berani nolak teman-teman yang ngajak nongkrong.
ayo Yosi nongkrong yuk ke ini nih, ke sini nih gitu. Ntar deh, sorry, nggak bisa gitu. Nggak apa-apa, nolak nggak apa-apa. Nggak usah takut dibilang kurang pergaulan, nggak usah takut dibilang apa kayak gitu ya. Kadang ada aja gitu ya teman-teman yang nyinyir pas kita lagi nolak diajak nongkrong gitu, ada aja gitu nyinyiran mereka. Nggak usah takut gitu, karena kita yang mengkontrol diri kita sendiri, kita yang bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain mempengaruhi kita. Gitu. Sama halnya ke sosial media nih. Coba deh teman-teman belajar untuk selain mengistirahatkan diri sendiri, juga mengistirahatkan diri kita dari akses sosial media. Baik itu Instagram, baik itu TikTok, dan aplikasi-aplikasi lain yang selama ini bikin kalian sering komparasi sosial. Kok dia enak banget hidupnya, kok dia bisa beli ini, kok dia bisa jajan ini, asik banget nih, makannya enak-enak terus gitu ya. Gitu. Komparasi sosial setiap hari, atau body shaming deh, gila nih orang cantik banget, atau gila dia badannya bagus banget gitu. Bayangin, kalian sadar nggak sih tiap hari terpapar sama hal-hal itu, dan itu bisa bikin kalian jenuh juga gitu, bisa bikin kalian capek juga. Ya saya tahu kalian nggak mau komparasi gitu, tapi ya gimana mau nggak mau, karena kalian terus ngelihat tuh Instagram gitu ya, ngelihat Reels gitu, lihat TikTok gitu ya. Ya bagus kalau lihatnya yang positif-positif, cuman kan kadang ada aja gitu yang muncul hal-hal yang bikin kita insecure, overthinking gitu. Jadi coba ya, saya mau kasih tips ke kalian, kalau mau terhindar dari stres, pelan-pelan puasa sosmed. Sebulan kelamaan, coba seminggu. Uninstall deh tuh aplikasi-aplikasi itu. Yang terjadi setelah selesai puasa sosmed tadi adalah, oh teman-teman akan ngerasain sendiri deh gimana nikmatnya tidak terpapar oleh komparasi sosial yang kalian bikin sendiri karena akses sosial media. Itu ya, jadi selain puasa untuk tidak berinteraksi dengan orang lain, kalian juga harus pintar-pintar interaksi sama sosial media. Seperti itu. Nah, faktor-faktor yang tidak tercapainya produktivitas dan kesehatan mental. Kalau dari internal nih, yang pertama ada kepribadian. Kepribadian kita ini kan macam-macam ya teman-teman. Ada yang mudah cemas, neurotik gitu. Ada yang dia introvertnya mentok gitu. Sebenarnya dominannya kita ini manusia yang ada di muka bumi ini tuh 80% kita ambivert. Ambivert itu kita ekstrovert tapi juga introvert gitu. Jadi tengah-tengah. Tapi ada juga orang yang kepribadiannya itu tuh introvert mentok. Jadi orangnya tuh introvert banget. Nah, introvert ini kayak teman-teman kita yang pendiamnya tuh luar biasa pendiam, susah banget ngomong gitu ya. Ada nggak teman-teman kalian kayak gitu? Nah, biasanya faktor-faktor itulah yang ini contoh kepribadian ya, yang menghambat kita untuk bisa produktif dan sehat mental. Kemudian juga terlalu memprioritaskan produktivitas atau pekerjaan. Nah, kalau tadi ingat fenomena di awal, saya ada bilang toxic productivity, ini nih, lupa waktu, lupa bahwa kalian itu juga butuh istirahat, gitu. Kemudian juga pekerjaan atau kegiatan yang bertentangan dengan value, memiliki ekspektasi yang tinggi terkait hal yang dikerjakan. Balik lagi di analogi balok tadi ya, ekspektasi sama realita. Itu yang kadang bisa menghambat produktivitas dan kesehatan mental kita. Kemudian eksternalnya apa? Eksternal kualitas. Kemudian tekanan lingkungan tinggi, lingkungan bekerja yang membuat tidak nyaman serta tidak mendapatkan dukungan. Nah, ini ya hal-hal yang kita nggak bisa kontrol sebenarnya ya, faktor-faktor eksternal yang menghambat produktivitas dan kesehatan mental. Nah, karena dari tadi saya banyak ngobrol, saya mau tanya, saya mau ngobrolnya sama teman-teman. Ada nggak sih yang merasa hidupnya sudah produktif dan tetap sehat mental? Boleh raise hand, saya mau dengar, adakah di antara kalian yang sedang mengalami ini tadi? Berlawanan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kurang produktif dan tidak sehat mental. Justru dia merasa dia produktif dan sehat mental. Adakah? Boleh raise hand, silakan. Yuk kita sharing yuk, adakah di antara kalian yang
aku happy terus nih, nggak stres. Nah, ada nggak tuh? Atau ada mungkin ngalamin stres tapi tahu cara menyelesaikannya? Adakah? Ya, Atau oke, adakah? bagi teman-teman yang merasa bisa langsung raise hand. Kalau nggak ada, saya balik pertanyaannya. Adakah di sini yang merasa tidak produktif dan kurang sehat mental? Waduh, langsung angkat tangan. Habis dibalik pertanyaan langsung ada yang raise hand. Oke, silakan Fajri. Boleh sharing dong, silakan. Oke, Bu. Mungkin saya tadi mau yang pertama sih, Bu. Yang Oke. terlalu produktif lah ibaratnya. Keren. Gimana? Silakan diceritakan. Oke. Mungkin saya lower hand dulu ya. Jadi sebenarnya apa yang dibilang terlalu produktif tuh yang pertama mungkin dari kuliah, kemudian organisasi, dan yang sekarang menjalani magang sekarang alhamdulillah berkat Bu Anissa nih coaching sangat berhasil banget nih dari ini Fajri yang keterima studi independen bukan sih? Magang, Bu, magang. Oh, magang ya. Wah, iya keren. Sip. Oke, silakan lanjut. Dan yang terakhir tuh ada praktikum dan kan teman-teman di sini saya sendiri adalah asisten lab dari beberapa mata kuliah praktikum gitu dan ngerasanya bahwa sampai dari pagi sampai sore kan magang WFO, kemudian dari sore sampai malam itu ngerjakan tugas, kemudian ada rapat dari organisasi, ya produktifnya seperti itu sih Bu kalau dari saya sendiri. Oke. Kamu merasa ini kalau saya ngamatin gitu ya, kok kayaknya padat banget gitu aktivitasnya Fajri. Kenapa kamu masih merasa kamu sehat mental? Apa kiat-kiat yang bisa kamu sharingkan sama kita sampai di balik aktivitas segudang itu kamu tetap bisa maintain kesehatan mental kamu gitu? Kalau dibilang apa kiat-kiatnya sebenarnya dari support sistemnya sendiri sih Bu, yang membuat kesehatan mental tuh berpengaruh banget. Misalkan aja dari support dari keluarga, dari orang tua, kemudian kakak saya di rumah dan adik, kemudian tentunya teman-teman dari angkatan juga dari 2018 itu supportnya tuh luar biasa banget lah dari teman-teman. Itu Bu kalau dari saya, dari misalkan menjaga kesehatan mentalnya lah. I see. Terima kasih ya Fajri. Wah, keren banget. Benar banget ya, support system. Jadi salah satu kontributor kita untuk bisa sehat secara mental itu adalah selain karena kita bisa mengelola mindset kita, tapi juga karena itu tadi, support system itu penting banget. Ketemu orang-orang yang bisa support kita, ketemu orang-orang yang paling tidak bisa mendengarkan kita ketika kita lagi butuh didengerin aja. Gitu, karena kadang orang itu kan cerita nggak dalam konteks dicarikan solusi, kadang tuh mereka cuma butuh tempat untuk ya udah dengerin aja, saya mau ngomong, saya mau cerita gitu. Nah, Fajri dengan sekelumit kegiatannya luar biasa ya, 2 jempol buat kamu bisa mengelola itu dengan baik, dan saya yakin nanti setelah kuliah pun kamu bisa maintain itu, dan semoga setelah kuliah pun Fajri bisa terus bertahan mengelola emosinya dengan baik sehingga akan terus produktif dan sehat mental. Terima kasih untuk Fajri. Kemudian berikutnya tadi ada yang raise hand lagi. Atas nama siapa ya? Siapa tadi? Mbak Rosa yang raise hand? Iya, tadi dari ada Ivang Awang, Bu. Nah, ayo silakan. Ini menjawab pertanyaan pertama atau kedua nih? Izin masuk, Bu. Oke, kenalan dulu mungkin ya. Atas namanya siapa, angkatan berapa, silakan. Iya Bu, perkenalkan nama saya Ivan Awang Rizky Hidayat, NIM 04201041, saya angkatan 2020 Bu. Kalau saya mungkin ngerasanya malah yang kayak kedua Bu. Soalnya kenapa tuh? Soalnya akhir-akhir ini saya rasa tuh kayak kurang produktif aja gitu. Walaupun banyak tugas tuh kayak numpuk, terus saya kayak hilang ini sih, kayak apa ya, hilang semangat gitu lah ngerjakan tugas gitu. Hilang semangat. Nah, kalau tadi ibarat kesehatan mental yang ada warna-warna, kamu ada di posisi mana? Nah itu bingung juga sih Bu. Sebenarnya saya ini kayak sehat-sehat aja, cuman kadang-kadang tuh kayak suka nggak jelas mungkin. Nah, itu bisa jadi ada di kuning ya.
belum sampai orange nih. Mulai ada percikan stres dari aktivitas yang sudah diikuti gitu ya, sampai akhirnya saya panggilnya siapa? Awang kah? Ivan? Sampai akhirnya Bu. Ivan Boleh Awang, Bu. Awang, oke, sampai Awang ngerasa kok apa ya, kok kayaknya nggak banyak sih yang harus dikerjain, tapi kok nggak bisa produktif gitu. Nah, nanti kita akan jawab sama-sama setelah ini ya, tentang gimana sih caranya untuk bisa terus produktif dan sehat secara mental. Terima kasih Awang untuk jawabannya. Sekarang saya bergeser ke Noval. Silakan, Noval mau jawab pertanyaan yang pertama atau kedua? Izin menjawab. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan kedua. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas. Kalau tentang produktif atau tidaknya, selama ini mungkin saya rasa saya juga bingung apa saya produktif atau enggak, tapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan saya dan mencapai target-target saya. Kalau tentang mental, saya juga agak bingung, Bu. Apakah saya sehat mental atau enggak? Soalnya gimana ya? Gue gitu deh. Oke. Kalau yang dirasain sekarang apa, Noval? Apa perasaannya sekarang? Ngikutin perkuliahan daring gitu ya? Gak ada rasa sih. Tapi mulai enjoy nggak sama teman-teman, sama kegiatan perkuliahannya? Udah mulai, ibaratnya tuh udah engage nggak? Udah mulai masuk nggak? Atau masih beradaptasi nih? Kalau soal pelajaran mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau soal kehidupan sosial mungkin itu karena saya ya orang introvert ya. Ya. Agak malahan menurut saya antisosial. Oke, sip. Terima kasih ya Noval. Wajar untuk kita ngerasa nggak usah Noval deh. Kami pun, saya dan juga mungkin Bapak Ibu dosen itu tuh juga merasakan hal yang sama gitu. Kadang kita ngerasa stagnan dengan kondisi gitu ya, apalagi lagi pandemi, interaksi kita kurang, apalagi tadi Noval merasa bahwa kayaknya saya introvert, Bu, gitu. Introvertnya yang introvert, dominan introvert gitu ya, sehingga logikanya sih sebenarnya kalau kamu introvert itu kan kalau ada interaksi justru dia menghindar gitu kan. Kondisi daring ini tuh harusnya bikin kamu juga enjoy. Cuman sepertinya ada rasa juga untuk kamu bisa mulai mencoba beraktivitas, sehingga ada kecenderungan untuk kayaknya aku harus pelan-pelan keluar dari zona introvert aku deh. Untuk aku bisa punya interaksi, untuk aku bisa bikin circle gitu ya di perkuliahan, sehingga aku juga bisa menjalani perkuliahanku dengan lebih apa ya, lebih indah, lebih banyak kegiatan dilakukan. Nah, nanti kita akan jawab sama-sama setelah slide ini. Oke, saya bergeser lagi, dua terakhir, Erika dan Noval. Mungkin dari Erika dulu, silakan. Terima kasih ya, Noval. Ya, Bu, sama-sama. Iya, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, terdengar. Boleh dinyalain kameranya, jadi bisa kenalan gitu ya. Mungkin karena di sini jaringannya masih belum terlalu stabil. Oke, nggak apa-apa Erika. Iya, baik. Silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Maulina, saya dari angkatan 2018. Saya mau menjawab untuk yang pertama sih, produktif dan tetap sehat mental. Wah, keren nih. Gimana? Sharing dong. Kok bisa? Mungkin sedikit banyak kegiatan saya sama seperti tadi Kak Fajri, kurang lebih sama gitu. Dan alhamdulillah masih sehat mental. Dan mungkin di sini yang pengen saya sharing tuh lebih ke tentang mentalnya sih, kenapa bisa sehat. Sharing sama teman-teman juga. Jadi kalau misalnya dari saya, dengan kegiatan yang banyak, itu cara mengatasi mentalnya adalah dengan menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita gitu. Karena kalau misalnya kita udah bisa nerima kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita, itu jadinya nggak ada tuntutan untuk
melakukan sesuatu hal itu harus perfect gitu. Apalagi buat teman-teman yang mungkin memang punya tipikal yang perfeksionis, itu kadang bisa dibilang tuntutan banget gitu kan. Kadang kalau misalnya nggak bisa goals gitu, bisa kayak stres, kayak ngerasa, ih kenapa ya kok nggak bisa gitu. Padahal yang harus disadari setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, dan itu yang harus diterima gitu loh. Mungkin pada awalnya saya juga pernah ngerasain stres, nggak bisa menyelesaikan suatu permasalahan, nggak bisa menyelesaikan suatu kegiatan. Apalagi kadang di organisasi kita kan bertemu dengan banyak kepala yang beda pendapat gitu kan. Awalnya stres juga, cuman yaitu sama kayak Kak Fajri bilang, support system dari lingkungan, dari keluarga, dari dosen-dosen juga gitu, akhirnya belajar untuk menerima diri sendiri. Jadinya makin kesini makin paham batas-batas yang bisa saya lakukan itu sampai mana. Jadi kalau misalnya memang saya nggak bisa ngelakuin, oh ya udah berarti memang mungkin bisanya sampai sini, mungkin emang harus belajar lagi. Jadinya makin kesini ngerasa banyak kegiatan tuh udah nggak kayak yang capek banget gitu, makin enjoy aja ngejalanin kayak gitu sih. Apalagi juga ditambah mahasiswa akhir, jadi mungkin pressure-nya pasti akan lebih banyak. Teman-teman yang angkatan akhir juga pasti merasakan. Pesannya itu sih dibawa happy, jangan terlalu dipikir, sama lebih nerima diri sendiri kayak gitu. Oke, wah ini saya sampai merinding nih Erika, bener banget ya. Dan ini tuh materi yang akan saya sampaikan nanti di slide berikutnya juga. Gimana caranya untuk bisa sehat mental dengan cara menerima apapun kondisi yang kita hadapi, baik kepribadian kita, baik nasib kita, dan hal-hal lain. Jadi terima kasih banyak Erika untuk sharingnya. Saya senang banget. Iya, Bu. Ini forum satu pertanyaan ini udah bikin kita banyak belajar banget, dan nggak perlu saya jelasin, kalian yang tahu udah ngasih tahu duluan gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Erika ya. Sukses untuk tugas akhirnya. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama Erika. Nah, yang terakhir nih, silakan Noval mau jawab pertanyaan pertama atau kedua? Baik, suara saya terdengar Bu? Terdengar jelas. Baik, bismillah. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Raffi dari angkatan 2021. Wah, baru nih. Oke, silakan. Ya Bu, mungkin yang namanya manusia juga tidak mungkin berada di satu fase yang dia bakal wah sehat mental terus deh. Itu sih kita pikir itu nggak bakal mungkin. Dan juga tidak mungkin juga dia selalu stuck di nomor 2. Jadi saya mau jawab gimana ya? Jawabnya nomor 1 dan juga nomor 2 sih Bu. Jadi kalau nomor 1 itu menurut saya pribadi betul kata Kak Erika tadi, yaitu mengenali diri sendiri. Jadi kalau misalkan sudah paham diri sendiri itu gimana, misalkan dia ngelakuin satu hal, kalau misalkan suatu hal itu menurut dia bakal membuat dirinya itu menjadi futur lah bahasanya. Futur itu kayak hatinya lagi nggak enak gitu. Jadi kan bakal merembet ke suatu pekerjaan yang bakal dilakukan selanjutnya. Itu mungkin jangkanya panjang ataupun jangkanya pendek. Jadi benar tadi harus mengenali batasan diri juga. Apakah saya mampu ini, apakah ini saya tidak mampu. Kalau misalkan kita tidak mampu, lebih baik tidak usah ataupun ragu, mending mundur dulu, serahkan kepada ahlinya. Gitu. Nah, kalau untuk yang fase kedua itu mungkin waktu saya pribadi merenung gitu, saya kok akhir-akhir ini nggak produktif ya, kenapa ya? Mungkin ada yang salah dalam diri saya. Jadi saya berpikir gitu Bu, dan masih bertanya-tanya ini karena apa ya? Apa mungkin saya pernah ngelakuin kesalahan gitu, jadi mungkin apa ini dosa gitu ya? Jadi mungkin buat saya gitu, wah ini mungkin teguran dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi begitu sih Bu. Oke, wah tepuk tangan dong buat kita semua hari ini, luar biasa, seneng banget ya. Saya dapat energi positif hari ini ya, siang hari. Yang lagi ngantuk, semoga nggak ngantuk. Kalau saya sih setelah dengar perkataan Noval, Erika, Ivan, Fajri, nggak tahu kenapa nih energi saya jadi positif gitu. Karena saya dapat feedback yang luar biasa banyak dari perspektif teman-teman mahasiswa tentang sehat mental dan juga produktif. Dan benar banget kata Noval tadi, self-talk
Jadi coba lebih sering ngobrol untuk diri sendiri dan menerima keadaan. Kembali lagi ke mindfulness gitu ya. Konteksnya juga sama halnya dengan Erika tadi gitu. Kadang kita tuh ngerasa kita nggak lagi ada sesuatu ini psikologis kita lagi nggak bagus nih. Tapi kita fokus sama psikologis kita aja sampai kita lupa untuk self talk. Tanya, kamu kenapa sih? Kenapa? Ada apa gitu? Coba diruntutin deh masalahnya satu persatu. Yang ini udah selesai belum? Yang ini udah selesai belum? Dan lain-lain. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Noval ya untuk sharingnya ya. Dan nanti kita akan perdalam lagi di slide berikutnya. Oke? Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk memperdalam lagi, kira-kira saya ini nggak produktif, saya ini agak kurang sehat mental, kita telusuri lebih jauh ya. Kira-kira ciri-ciri orang yang sedang kehilangan produktivitas dan kurang sehat mental itu apa sih? Yang pertama, kelelahan kronis. Gitu ya. Jadi mulai kekurangan energi dan lelah hampir setiap hari, kemudian juga lelah secara fisik dan emosional, merasa terkuras terus-menerus hingga tidak memiliki energi. Gitu. Pernahkah di antara kalian mengalami kelelahan kronis gitu ya? Kemudian juga insomnia. Nah, awal kesulitan tidur atau tertidur 1 atau 2 malam dalam seminggu, kemudian insomnia setiap malam meskipun sangat lelah, namun kita tetap tidak bisa tidur. Dulu saya pernah kayak gini, gitu waktu throwback masa-masa ngerjain skripsi ya, H-3, H-2 mau seminar proposal, itu tuh deg-degannya luar biasa sampai saya nggak bisa tidur. Gitu. Udah jelas sih triggernya apa ya, karena saya mau ujian dalam 3 hari ke depan gitu. Akhirnya ya saya coba apa ya, ngelakuin sesuatu yang bisa bikin saya tenang, entah saya nongkrong sama teman-teman, entah saya berenang, entah saya olahraga gitu ya. Setidaknya saya meredakan insomnia saya, meredakan stres saya dengan cara orang yang masing-masing berbeda gitu. Kemudian ciri-ciri lainnya apa? Mudah lupa, sulit fokus dan termotivasi. Jadi gampang banget lupa, jadi lebih sulit fokus dan jadi kurang motivasi gitu ya, kurang fokus dan lupa ringan, kemudian di akhir masalah kelupaan dan tidak bisa fokus semakin parah serta kesulitan mempertahankan motivasi kita. Kemudian juga kehilangan selera makan. Merasa lapar dan tidak merasa lapar dan melewatkan beberapa kali makan, kemudian benar-benar kehilangan nafsu makan dan kehilangan banyak berat badan gitu. Jadi ini juga ciri-ciri yang sebenarnya kalian bisa amati dari teman-teman kalian. Ya. Mulai aware sama teman-teman yang memang merasa mentalnya kurang sehat. Yang butuh support. Jadi jangan egois ya, sekarang udah waktunya kita untuk peduli sama teman-teman kita. Gitu. Kalau ada yang berbeda, jangan ditinggalin. Bantu dia untuk bisa terlibat dalam kegiatan, bantu dia untuk bisa solving problemnya. Gitu, karena memang pada hakikatnya manusia diciptakan untuk kita saling tolong-menolong ya. Jadi jangan egois, kita harus mulai sadar ciri-ciri ini nampak nggak ya, baik di diri kita sendiri maupun di diri teman-teman. Kemudian ciri-ciri berikutnya, sering gelisah nih teman-teman, merasakan ketegangan dan kegelisahan. Kemudian muncul kecemasan dan takut pada pekerjaan atau saat melihat benda yang berkaitan dengan pekerjaan, bahkan terkadang muncul gejala fisik. Gitu. Kemudian mudah marah, mudah sinis, menjadi mudah tersinggung, kemudian berubah menjadi ledakan emosi, terutama berkaitan dengan hal yang harus dikerjakan. Gitu ya. Jadi harus mulai peka ya teman-teman ya. Ini saya lihat ada yang senyum-senyum nih, apakah gejala-gejala ini ada di diri kalian? Oke, kemudian yang berikutnya adalah memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan hingga membahayakan kesehatan atau menghindari interaksi dengan orang lain. Kemudian kehilangan minat dalam melakukan kegiatan. Merasa dirinya tidak kompeten, tidak efektif, dan tidak adekuat terhadap apa yang dilakukan. Kemudian muncul perasaan apatis dan putus asa. Meyakini bahwa tidak ada yang berjalan dengan benar dan mempertanyakan apa yang dilakukan selama ini, sehingga akhirnya tidak melakukan apapun atau tidak mau memulai kembali. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, saya ada pertanyaan lagi, tapi dengan syarat yang menjawab tidak dari teman-teman yang sudah menjawab ya. Saya mau sama teman-teman lain. Dari ciri-ciri tadi, boleh di-sharing nggak?
ke saya, kira-kira apa yang pernah kalian alami? Boleh raise hand? Adakah yang merasakan ciri-ciri tersebut? Ini pesertanya ada 73 ya, tapi ini yang saya lihat yang on kamera. 1, 2, 3. Adakah? Satu aja. Satu orang aja. Adakah? Noval boleh? Oh, Ivan. Ivan Awang. Oke, silakan Ivan Awang. Iya, Bu. Apa ciri-ciri yang dirasakan? Saya izin masuk, Bu. Cuman tadi saya udah jawab, nggak apa-apa, Bu. Jawab lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Bu. Silakan. Ya saya Ivan Awang, nomor 2041. Jadi mungkin kalau yang saya rasakan tuh akhir-akhir ini bener aja tadi, Bu. Kayak saya sering banget tuh kayak lupa, terus kayak kurang motivasi gitu. Terus mau ngapa-ngapain tuh kayak takut salah gitu lah, gelisah. Terus juga sering kayak apa? Nggak tahu mau ngapain gitu, kayak tiba-tiba kayak blank gitu. Mau ngapain ya? Nggak tahu dah. Jadi kembali lagi, saya ingat nih tadi konteksnya stuck ya, ngerasa stuck aja gitu, kayak bingung mau ngapain dan segala macam. Oke, terima kasih Ivan Nawang untuk sharingnya. Terakhir dari Noval, apa ciri-ciri yang kamu rasakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Itu saya dari kecil sulit fokus, juga sering lupa, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Oke, sulit fokus dan sulit dan sering lupa. Nah, sebenarnya kalau kita bicara sulit fokus dan sulit lupa, itu kaitannya dengan apa? Mungkin saya jawab terakhir aja kali ya, Rosalinanya boleh nggak ya? Saya catat nih, biar saya nggak lupa. Pertanyaan dari Noval, saya jawab yang pertama. Nanti bakal ada sesi tanya jawab buat Noval. Oke. Saya tampung dulu ya. Sulit lupa. Sulit fokus dan mudah lupa. Oke. Terima kasih ya. Nanti saya jawab di akhir sesi. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih untuk kontribusinya tadi Ivan Awang dan juga Noval. Terus gimana nih caranya untuk saya bisa tetap produktif dan sehat mental? Nah, ini saya mau kasih lihat ke teman-teman tentang level of stress. Jadi ini level of stress-nya seseorang ya. Kalau ke atas itu tingkat performance kita, kalau ke kanan itu level of stress kita. Sebenarnya stres itu tuh ada dua jenis. Ada eustress sama distress. Eustress itu stres positif dan distress itu stres negatif. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, dari yang paling kiri nih, calm, level of stress-nya calm. Tapi performance-nya itu kok bored ya. Nah, ini bisa jadi ada di Ivan Awang nih. Ngerasa bosen, ngerasa apa ya, stagnan, kayaknya kurang greget nih hidup saya. Kok kayaknya nggak ada ledakan-ledakan yang bikin saya antusias ya, gitu. Nah, ini bisa jadi Ivan Awang lagi di fase yang namanya calm tadi. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu, kalau saya lagi di fase ini? Kalau konteksnya kerjaan, datangi atasan kamu, minta dikasih kerjaan yang lebih menantang. Kalau konteksnya organisasi, kamu sudah ikut organisasi tapi kamu masih merasa boring, tambah organisasinya. Berarti memang kapasitas diri kamu adalah dengan menambah beberapa aktivitas sehingga kamu merasa terpenuhi nih. Jadi full. Gitu. Nah, kembali lagi ke yang berikutnya, eustress gitu ya. Nah, kalau kalian udah terisi nih full dirinya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menunjang kalian supaya tidak boring, kalian akan naik nih level of performance-nya. Naik ke eustress gitu ya, optimal performance. Jadi mulai kegiatannya itu stresnya nambah sih, tapi jadinya stres positif nih. Stres positif itu adalah di mana teman-teman itu ketika dapat challenge, itu tuh, ayo sini challenge saya hadapi kamu. Itu eustress. Jadi malah tertantang untuk menghadapi challenge-nya. Nah, posisi eustress tuh di sini ya teman-teman. Jadi kalian menghadapi challenge-nya dan performance kalian lama-lama akan meningkat. Tapi kalau nggak di-maintain dengan baik, yang terjadi adalah
performance-nya turun, dan akan jadi fatigue atau kelelahan, capek, dan lama-lama burnout atau stres berat, gitu ya. Jadi di stres, teman-teman. Di stres ini stres buruk, kebalikannya eustress. Kalau eustress tadi, high challenge sini saya hadapi. Kalau di stres, aduh challenge, nggak deh. Jadi kita menghindar dari challenge tadi. Kayak misal, Rosalina jadi ketua HMT ITK ya, gitu. Kita menghindar nih, nggak deh, jangan, kayaknya saya nggak mampu deh. Itu posisi di stres ya, menghindar. Sedangkan kalau sebenarnya mau jadi stres positif, bisa kok gitu. Oke, saya hadapi dulu. At least saya coba dulu nih. Ketika saya dipilih menjadi kandidat, kan berarti memang ada orang yang percaya sama saya, sehingga saya layak untuk menjadi kandidat. Gitu. Ya udah, ikutin aja dulu flow-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk pemilihannya, saya hadapi deh. Gitu. Cuman itu tadi ya, kalau kalian ada di stres, ya pilihannya terserah kalian nih sekarang. Kalau bisa, fokus di eustress aja. Ketika kalian sedang berada di bore, ya alihkan ke eustress. Ketika kalian lagi ada di distress, alihkan ke eustress. Jadi usahakan teman-teman ada di tengah. Gitu. Jadi penuh dengan energi, effortless, ngelakuin apa-apa tuh kayaknya banyak, tapi kayaknya kita enjoy aja gitu. Jadi terlihat effortless. Nah, itu kita optimal performance kita tuh. Nah, dijamin kalau teman-teman ada di optimal performance ini, kuliah bisa on time, bisa jadi cum laude juga gitu ya. Kalian bisa jadi mahasiswa berprestasi ITK dan hal-hal lain, asalkan kalian tahu kalian lagi di mana nih? Lagi di distress atau di calm. Gitu ya. Jadi tahu pergeserannya ya, ketika lagi calm rubah ke eustress, ketika lagi distress rubah jadi eustress. Gitu. Nah, coping stress. Nah, kita bicara coping stress. Tadi kan kalau kita dengar ya, kesehatan mental itu kan identik dengan yang namanya stres. Ada 2 jenis coping stress, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ditanya semua praktisi psikologi tuh kalau ditanya, aduh saya lagi stres, saya harus ngapain ya? Ya udah coping stress aja. Apa itu coping stress? Jadi coping stress itu adalah usaha yang kita lakukan untuk meredakan si stres tadi dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa pakai emotion focus coping. Yang kedua, problem focus coping. Bedanya apa? Kalau emotion focus coping itu kita fokus sama ngeredain emosinya dulu. Dan saya yakin teman-teman sudah sering ngelakuin itu. Contoh, kalian lagi stres karena habis putus cinta, atau kalian habis kehilangan orang yang kalian sayang, meninggal dunia gitu ya. Ya, stress release-nya masing-masing orang berbeda. Ada yang dia berdiam diri di kamar sekian jam, ada yang dia makan sebanyak mungkin supaya dia cepat lupa dengan rasa kehilangan tadi. Jadi contohnya istirahat, melakukan yang disuka, dan untuk meminimalisir dampak stres. Jadi fokusnya ke ngilangin emosinya, gitu ya. Nah, kebanyakan startup psikologi itu dia fokusnya ke emotion focus coping, teman-teman. Jadi fokus ke redain emosinya. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, apakah masalahnya selesai dengan kita hanya meredakan emosi? Kan belum tentu ya. Makanya ada yang namanya problem focus coping. Jadi mengatasi sumber masalahnya. Contohnya, ya kita menyusun perencanaan agar tidak menumpuk, bicara terhadap atasan, dan lain-lain. Jadi kita redakan dulu masalahnya nih. Kayak contoh tugas menumpuk. Kalau tugas menumpuk yang dilakukan apa? Ya bukan kita malah lari shopping, ya bukan kita malah kebanyakan tidur. Dengan cara kita fokus ke masalahnya, maka kita akan tahu gimana caranya untuk ngilangin stresnya. Ya kalau lagi banyak tugas, kurangin intensitas, mulai breakdown tugasnya, selesaiin satu-satu gitu ya, sehingga kita fokus dan masalahnya selesai. Kita nggak jadi stres, tugas selesai, ya udah happy ending. Gitu. Jadi yang satunya fokus ngeredain emosi, yang satunya fokus ngeredain masalah. Kapan kita harus pakai emotion focus coping dan kapan kita harus pakai problem focus coping tergantung jenis stresnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas emotion focus coping. Nah, ini tadi yang disampaikan sama Erika tentang mindfulness. Gimana sih caranya menerima emosi dan hal yang terjadi? Saya kasih analogi hujan. Ada 2 respon orang ketika dia dikasih hujan. Yang pertama, dia akan ngedumel. Aduh, kenapa sih hujan? Duh, nggak suka hujan deh.
kalau hujan kan jadi nggak bisa pergi, cucian nggak kering-kering, gitu. Marah aja gitu kalau dikasih hujan. Itu respon pertama. Respon kedua, gitu ya. Oh, hujan. Ya udah gitu. Ya diterima gitu loh, bahwa dalam hidup ini tuh kan ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang namanya hujan kan kita nggak bisa kontrol gitu ya. Ya terima aja bahwa memang ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada yang enggak. Terima, termasuk menerima diri kita, menerima kita pribadi yang punya kekurangan dan punya kelebihan, gitu. Menerima bahwa ada waktunya kok kita salah. Orang tuh juga bisa salah kok. Nggak bisa kita nuntut orang itu terus sempurna, nggak bisa kita nuntut orang itu bisa memberikan selalu yang terbaik gitu. Karena kan manusia ada limitnya, gitu. Mindfulness, menerima gitu ya, menerima bahwa apapun itu tuh pasti ada up and down-nya. Kemudian kenali hal yang bisa dan tidak bisa dikontrol. Hal yang bisa dikendalikan seperti pikiran, persepsi, dan tindakan kita. Contohnya persepsi kamu terhadap pandemi COVID-19. Kemudian hal yang tidak bisa kamu kendalikan, nasib, musibah, dan contohnya peristiwa pandemi COVID-19. Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya hal yang bisa kita kontrol itu adalah sikap kita dan cara pandang kita. Cara kita menyayangi diri kita, cara kita mengenali orang, dan lain-lain. Jadi 2 hal aja nih yang bisa kita kontrol. Sikap dan cara pandang. Sisanya nggak bisa kita kontrol, teman-teman. Gitu. Nah, sadar atau enggak, selama ini tuh kita fokus sama hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita marah sama orang, sehingga bikin kita stres, kita nggak cocok sama orang. Emang kita bisa ngontrol karakter orang? Kan enggak ya. Gitu. Kemudian kita stres karena kejadian masa lalu, Bu. Emang kita bisa kembali ke masa lalu dan memperbaikinya? Kan nggak bisa. Itu di luar kontrol kita. Gitu. Nah, selama ini, sadar atau tidak, kita fokus sama apa yang kita nggak bisa kontrol. Jadi mulai sekarang, yuk teman-teman fokus sama hal yang bisa kalian kontrol aja, kayak misal cara pandang kita dan juga sikap kita. Gitu ya. Emotion focus aja nggak cukup. Kenapa? Ya karena kita bisa aja kabur dari masalah terus-menerus. Ya udah nih, selesai nih emosi kita. Tapi apakah masalahnya selesai? Kan enggak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi penting adanya problem focus coping. Pertama, hal yang bisa dilakukan adalah list yang harus dikerjakan. Nah, percaya atau enggak, ketika teman-teman sedang banyak banget kegiatan yang dilakuin, catat teman-teman. Dicatat, karena dengan kita mencatat, itu secara tidak langsung tuh akan masuk ke alam bawah sadar kita bahwa ada hal yang harus kita lakukan dan kita jadi kayak ada reminder gitu loh. Karena kita habis nulis nih, dan itu masuk terdeliver ke diri kita. Jadi pentingnya nulis segala sesuatu yang kita anggap penting dalam buku jurnal, dalam kertas, dalam apapun, dalam note HP kalian, itu penting banget. Kemudian susun prioritas. Mulai sekarang harus pintar-pintar ya, untuk susun prioritas, mana yang penting, mana yang genting, mana yang nggak penting, mana yang nggak penting. Nah, ini dalam menentukan prioritas, kita pakai Eisenhower Matrix, gitu ya. Penting dan mendesak berarti harus dilakukan sekarang. Contohnya, deadline, telepon penting. Ada juga penting, tapi nggak mendesak nih. Yang harus dilakukan apa? Ya udah, rencanain dulu aja jadwalnya. Setidaknya kamu udah punya catatan nih, gitu, walaupun nggak dilakukan pada saat itu. Contoh, ya bikin perencanaan, olahraga, baca buku, atau pekerjaan rumah. Yang ketiga, kurang penting, tapi mendesak. Apa yang harus dilakukan? Delegasikan ke orang lain. Minta orang lain untuk ngelakuin hal tersebut. Kayak contoh nih, misal, kalian lagi asik ngerjain tugas, tiba-tiba mama atau papa nyuruh, Noval, beli makan malam, atau Rosalina beliin ini itu gitu. Sedangkan kalian lagi bener-bener apa ya, asik belajar gitu, asik ngerjain tugas gitu. Ya logikanya delegasiin aja ke, ya kalau konteksnya beli makan, kalian tinggal pesan Gojek gitu ya, minta pesan antar, ya udah diantar tuh makanannya. Kalian tetap ngerjain tugas, tapi makan malam tetap ada makanan nih gitu. Nah, saya juga pernah dengar nih di beberapa webinar bahwa salah satu kunci suksesnya para orang-orang yang sukses ini adalah
kemampuan mereka dalam mendelegasikan tugas. Jadi dia tahu kapan harus didelegasikan dan kapan dia tahu tugas yang memang harus dia kerjain sendiri. Gitu. Banyak orang pintar tapi nggak tahu cara delegasiin tugas sampai akhirnya kerjaannya berantakan. Gitu ya. Jadi penting untuk tahu mana kerjaan yang bisa didelegasikan dan mana yang enggak. Kemudian yang keempat, kurang penting dan tidak mendesak. Apa yang harus dilakukan? Tinggalin. Ngegosip, males-malesan, main PUBG yang berlebihan gitu ya, yang benar-benar pagi, siang, sore, malam, itu mulai dikurangin. Gitu ya, the Eisenhower Matrix, coba diterapin deh. Kemudian yang ketiga, susun perencanaan. Ini salah satu triknya untuk problem focus coping. Mulai dengan melakukan breakdown tugas kamu menjadi step-step yang mudah dilakukan, sehingga lebih gampang untuk dicapai satu persatu. Gitu. Kita coba gunakan time blocking. Jadi ini contohnya teman-teman. Jadi diruntutin nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apa aja pekerjaan yang harus dilakuin, ini waktunya gitu ya. Kalian tulis nih. Gitu, kalian benar-benar tulis. Dan nggak apa-apa kok kalian nulis hal yang sifatnya rekreasi. Kayak misal nonton drakor. Hari Selasa jam sekian sampai jam sekian, nggak boleh ditunda. Nggak apa-apa. Kan kita juga butuh me time ya. Gitu. Jadi jangan merasa bersalah ketika kita memasukkan aktivitas yang menurut kita nggak urgent. Tapi ada kalanya juga bahwa itu penting juga untuk dimasukin karena kita butuh istirahat, kita butuh me time. Gitu. Kemudian juga manfaatkan teknologi untuk melakukan penjadwalan. Kalau saya nih paling sering ya namanya Google Calendar ya. Itu paling mudah deh, paling bisa kita pakai untuk ngontrol aktivitas kita sehari-hari. Apalagi selain di ITK saya juga ada part-time kerja lain yang juga saya harus fokus di sana, sehingga Google Calendar ini sangat-sangat membantu saya untuk tetap aware sama jadwal-jadwal saya dari Senin sampai Sabtu. Apa yang harus saya lakukan, rapat mana yang harus saya kerjakan, sharing mana yang harus saya lakukan, dan lain-lain. Gitu. Jadi teman-teman pun, sekarang pun, nggak apa-apa banget, coba dilakuin deh nih, di slot-slotin, pakai Google Calendar, ataupun platform lain yang kalian anggap nyaman untuk dipakai, silakan. Atur jam kerja dengan optimal, hindari memforsir waktu kerja. Kita perlu belajar cara mengatur waktu yang efektif dan efisien. Kemudian yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut, kualitas bukan seberapa banyak waktu yang kita luangin buat kerja atau kuantitas. Dan yang terakhir, setelah berusaha memberikan yang terbaik, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Gitu ya. Self-love. Gitu. Cintai diri kamu untuk kamu bisa lebih produktif dan sehat mental. Karena kalau kamu nggak mencintai diri kamu sendiri nih, tidak menerima kelebihan dan kekurangan kamu, ya bisa dijamin teman-teman nggak akan bisa produktif dan sehat mental. Gitu ya. Terima kasih. Any question? Saya kembalikan lagi ke Mbak Rosalina. Terima kasih buat Ibu Anissa. Materi ini sangat luar biasa nih, benar nggak sih Kak Albi? Betul banget nih Kak Ocha, materinya pas betul di era sekarang yang masih online seperti ini. Baik teman-teman dari kakak sekalian, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya dipersilakan untuk open mic dan memperkenalkan dirinya, lalu menyampaikan pertanyaannya. Jika ada yang terkendala untuk on mic, bisa langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat. Atau teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Ya Kak Ocha. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat. Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Naufal. Mungkin Naufal bisa mengulangi pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya. Jadi saya catat kok pertanyaannya. Iya, boleh. Tentang dari kecil, Noval merasa saya sulit banget fokus dan saya mudah lupa. Nah, ada banyak faktor Noval. Kita ini punya neurotik masing-masing, punya karakter masing-masing, dan terciptanya karakter, terciptanya suatu sikap, suatu perilaku itu timbul dari akumulasi banyak hal. Pertama, genetik, gitu ya. Genetis ini hal yang kita nggak bisa kontrol. Genetis dari entah bawaan dari bapak, entah bawaan dari ibu, itu kita nggak bisa kontrol, gitu.
Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Gitu. Ada beberapa pola asuh tuh yang dari kecil kita sering terpapar hal-hal yang bikin kita tuh jadi sering buru-buru gitu. Ayo cepat. Nah, itu dari kecil ya, maksudnya akumulasi dari kecil. Tadi yang pertama genetis, yang kedua pola asuh. Jadi dari kecil bisa jadi ada perilaku atau sikap yang sering kita terima yang membentuk kita menjadi seseorang yang gampang tergesa-gesa sehingga kita sulit fokus. Gitu. Makanya tadi saya bilang di awal tentang pentingnya penanaman pola asuh untuk keluarga-keluarga, tentang bagaimana sih cara membentuk anak yang punya karakter tumbuh kembang yang baik, sehingga dia jadi mudah konsentrasi. Karena kadang kita tuh tidak sulit dalam konsentrasi itu karena biasanya sering terima gertakan orang di sekitar kita, sehingga kita jadi terbawa ke dalam sikap gitu. Jadi kita sulit untuk berkonsentrasi dan kita jadi sulit fokus. Gitu. Yang pertama genetis, yang kedua pola asuh, yang ketiga bisa jadi dari lingkungan sosial juga. Bisa jadi mungkin karena pengalaman ya, tumbuh kembang kita sebagai dari children masuk ke teenager dan sekarang kalian ada di dewasa awal gitu ya. Ada momen-momen atau pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kita jadi tidak fokus dan sulit untuk berkonsentrasi. Pengalaman-pengalamannya pun tentu pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan nih, yang bikin kita tercipta sikap atau perilaku tadi gitu. Nah, kita nggak bisa nentuin ini triggernya mana, apakah genetis, apakah ini. Nah, yang harus dilakukan sekarang novel yang sekarang adalah novel yang bisa self improve, yang bisa lebih fokus, yang bisa lebih konsentrasi. Caranya gimana? Ya novel sendiri yang sedang mencari, yang coba untuk cari tahu. Gitu. Jadi jangan lihat ke belakang novel yang berlalu biarlah berlalu. Novel yang sekarang adalah novel yang lebih fokus, mudah konsentrasi dan akan mudah bersosialisasi dengan lingkungan kampus nantinya. Gitu. Dan itu yang bisa lakuin adalah novel sendiri, bukan orang lain. Jadi mulai sekarang lihat ke depan terus. Oke, novel? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semangat terus ya. Ya, Bu. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, ini nih ada Ibrahim, sudah mengangkat tangan. Ibrahim. Izin masuk. Boleh, silakan. Oke, Bu. Baik. Sebelumnya Perkenalan dulu, angkatan berapa, silakan. Iya, Bu. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Said Hikmah, NIM 04201063, Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2020. Sebelumnya ini suara saya terdengar jelas ya, Bu? Terdengar jelas. Oke, baik, Bu. Jadi ini saya cuman mau nanya nih, Bu, tentang ini sebenarnya kesehatan mental dari teman saya, Bu. Jadi ada seorang kawan, teman saya sendiri yang curhat gitu tentang masalah pribadinya gitu, Bu. Terus itu kalau saya lihat-lihat dia itu kayak down parah gitu, Bu, tentang masalah yang dialami. Tetapi dia ceritanya ke saya, Bu, dan masalah itu juga belum pernah saya alami sebelumnya, Bu. Nah, jadi saya kurang tahu dong cara menyikapi atau menghadapinya gitu, Bu. Jadi saya mau jawab ini takut menjadi blunder, atau kalau saya tidak jawab ya takutnya nanti dia nggak mau curhat lagi gitu, Bu, sama saya, Bu. Yeah. Itu saya cara mengatasinya itu gimana, Bu? Oke. Itu, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu nih, Ibrahim. Berarti kamu adalah orang yang dipercaya sama temen untuk mendengarkan cerita dia gitu. Artinya ada sisi positif Ibrahim ini adalah empatinya tinggi gitu ya. Soalnya nggak banyak orang juga yang sulit untuk dijadikan teman curhat. Nah, kemudian kedua yang mau saya highlight adalah gini, Ibrahim. Sebenarnya ini pertanyaan yang dulu pernah saya jawab juga waktu saya sharing sama himpunan mana gitu, saya lupa. Jadi
kita bingung cara menempatkan diri ketika ada teman yang mempercayakan kita untuk mendengarkan keluh kesahnya. Nah, pada prinsipnya seperti ini. Orang untuk ketika dia bercerita, itu tuh sebenarnya kadang dia hanya butuh tempat untuk mengeluarkan isi hatinya. Dan tidak minta solusi gitu. Bahkan mereka cuman kayak dengerin aja gitu. Jadi orang cerita tidak dalam konteks untuk cari solusi, tapi just listen to me. Dengerin aja aku ngomong apa. Karena percayalah, ketika selesai dia bicara, ketika selesai dia keluarkan emosinya, itu tuh stresnya bisa rilis pelan-pelan. Gitu. Itu prinsipnya orang yang cerita, curhat. Gitu. Dengerin aja dulu. Dengerin dulu, jangan dicela, gitu ya. Biarkan dia keluarkan semua ceritanya dengan maksimal. Mau dia nangis, mau dia marah, mau dia bentuk, mau dia ngapain kayak, asalkan dia nggak self-harm ya, nyakitin dirinya sendiri, biarin dia luapin itu ke kamu. Gitu. Dengerin aja, mau 1 jam, mau 2 jam, itu kenapa ya, banyak psikolog itu dibayar untuk dia bisa dengerin, karena biasanya intensitas cerita orang yang lagi mau pengobatan ke dia itu, durasinya bisa 3 jam, 2 jam gitu. Padahal dia cuma cerita, gitu. Tapi dari sisi psikologis, ketika dia sudah selesai cerita, dia bakal tenang. Nah, ketika Ibrahim nggak tahu jawaban apa, maksudnya dia minta solusi nih. Kan tadi saya bilang ya, ketika dia nggak minta solusi, jangan kita berikan solusi. Tapi ketika dia minta solusi, baru kita ngomong. Itu hakikatnya curhat, gitu ya. Karena kadang saya juga pernah nggak sih ke teman-teman ketemu orang yang kita curhat nih, tapi tiba-tiba disela. Kamu kok gitu sih loh, jangan kayak gitu, nggak boleh gitu. Wah, itu kesel banget tuh. Ini saya cerita belum selesai, tapi kok kamu udah judgement duluan. Nah, itu udah dia lagi stres, dibikin lagi tambah stres. Soalnya kita jeda, kita cela. Gitu ya. Jadi, nah ketika dia minta solusi dan kamu memberikan solusi, tapi kamu nggak tahu mau jawab apa, at least kamu dengerin dulu aja gitu. Sampaikan bahwa yang pasti bikin dia calm down dulu gitu ya, nggak apa-apa, ya udah gitu. Atau kalau kamu nggak tahu jawabannya, ajak dia bisa emotion focus coping dulu, redain dulu emosinya, ajak ngopi, ajak ngerokok bareng, atau ngajak kemana kek, ke pantai kek, atau kemana kek. Jadi ketika kamu nggak tahu harus jawab apa, setidaknya kamu tahu cara ngeredain emosi stresnya. Ini konteksnya emotion focus coping gitu ya. Ajak dia untuk rilis stresnya dengan aktivitas yang bikin dia lupa sama masalahnya. Lupa sejenak, tapi kalau memang perlu penanganan lebih serius, ya kamu bisa diskusi sama pihak-pihak terkait yang memang bisa bantu, entah itu dosen wali, atau mungkin dosen wali lah ya, yang paling terdekat sama kita ya, yang bisa jadi orang tua kita lah. Gitu. Semoga menjawab ya Ibrahim ya. Oke Bu, baik Bu, menjawab. Sama ini Bu, soalnya pas dia cerita itu kan Bu, di situ ada pressure juga dari saya Bu, ada tekanan. Saya harus berikan dia apa ya, karena kan dia sudah curhat sama saya gitu Bu. Jadi ya ada tekanan gitu Bu, dari saya sendiri Bu. Oke, kenapa ditekan Ibrahim? Ya itu Bu, kan dia kan sudah cerita gitu, jadi ada, kayaknya aku ini harus kasih solusi nih Bu, dari permasalahannya dia, gitu sih Bu. Ada tekanan dalam diri saya sendiri gitu. Oh, saya pikir kamu nekan teman kamu gitu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Wah, itu sikap yang luar biasa ya. Kalau istilah soft skill tuh empatinya tinggi gitu. Kamu merasa ada tanggung jawab untuk bantu teman kamu gitu, untuk paling tidak saya harus berguna untuk teman saya nih biar dia bisa stress release gitu. Itu bagus Ibrahim ya. Cuman kembali lagi, kita nih juga manusia biasa yang juga nggak sempurna gitu. Kalau memang kita punya kapasitas yang tidak kompeten untuk menyampaikan solusi, ya udah kita bantu redakan emosinya dulu gitu. Tapi kalau memang sekiranya itu sangat perlu, urgent banget untuk dilakukan segera, ada solusinya,
Yang seperti saya bilang tadi, libatkan orang-orang yang memang punya keterkaitan dengan masalah ini, sehingga kamu nggak mikir sendiri solusinya apa. Gitu. Karena kan itu tadi kalau kita nuntut kita yang harus, gimana nih, kasihan banget nih anak orang atau segala macam, kita yang nanti yang stres. Jadi ikut negatif juga nih emosinya. Gitu ya. Jadi yang tadinya kita harusnya bisa bikin dia emosi positif, malah energi dia kita serap, kita ikut negatif. Akhirnya kita yang terbengkalai kegiatannya. Kita yang ikutan kerjaannya jadi berantakan. Gitu. Jadi kalau mau bantu orang, kita harus sehat mental dulu, baru kita bantu orang. Redain dulu emosinya. Gitu. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya Bu. Sama-sama. Salam ya buat temennya ya. Oke Bu, waalaikumsalam. Oke. Ini kayaknya yang diceritain mungkin ada di sebelah kali ya. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Ayo nih teman-teman, jika masih ada yang dibingungkan terkait penyampaian materi dan masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke pemateri. Betul nggak ini Kak Ocha? Iya, benar banget nih Kaldi. Mungkin bagi teman-teman yang mau tanya, silakan langsung raise hand ataupun mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti kami bantu jawab. Baik, mungkin itu ada semacam. Saya kaget jadi 106 gini ya pesertanya ya. Dari tadi 50. Oke, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Asma Jaya Bu, di 04201020. Yang ingin saya tanyakan tadi Bu, Angkatan yang berapa mengenai nih Asma? angkatan 20 Bu. Oh, oke, 20. Oke. Yang saya ingin tanyakan nih Bu, yang mengenai self talk Bu. Itu apakah itu baik Bu? Soalnya kan biasanya ada orang yang bilang kalau kamu ini harus punya orang kayak teman curhat lah istilahnya, kayak ngelampiaskan emosi lah biar lebih rilis gitu lah Bu. Nah, jadi tapi Bu ada beberapa orang juga bilang kan kalau kita ada masalah itu jangan terlalu diceritakan ke orang lain gitu Bu. Yeah. Nah, jadi memang ada beberapa orang yang kalau ada masalah dia tidak menceritakan ke orang lain gitu nah Bu. Dia lebih kayak self talk gitu Bu. Kayak biasanya itu kan biasanya tengah malam dia gitu, tengah malam sebelum tidur lah dia kayak bicara sama diri sendiri lah istilahnya gitu Bu. Nah, itu apakah itu baik Bu? Dan biasanya orang gitu juga Bu, kalau misalnya dia marah dia itu lebih milih bisa marah ke orang lain, dia lebih milih dia nggak marah ke orang itu Bu, dia lebih milih kayak ngelawan dirinya sendiri gitu Bu. Itu apakah hal yang baik untuk mentalnya dia nanti Bu? Oke, good question. Terima kasih Asma untuk pertanyaannya. Izin langsung saya jawab ya. Nah, sebenarnya ini dua hal yang berbeda ya, self talk dan curhat ke orang. Biasanya self talk itu konteksnya adalah afirmasi positif. Jadi lebih ke yang kayak, Asma bisa kok, bisa. Ayo lawan aja, bisa kok gitu. Jadi memotivasi diri. Itu konteksnya self talk. Sedangkan ketika kita curhat, itu tuh ada masalah yang kita mau selesaikan dan kadang kita ya terserah ya mau minta solusi atau enggak. Tapi kita ada tempat nih untuk kita ngeluarin unek-unek ini. Gitu. Jadi pahamnya ini dua hal yang berbeda. Self talk lebih ke afirmasi positif, menyemangati diri sendiri gitu, pasti bisa gitu. Sedangkan kalau curhat itu kita butuh wadah untuk kita ngeluarin unek-unek kita, entah kita mau minta solusi atau enggak gitu. Nah, memang benar kadang ada masalah-masalah yang orang itu kecenderungannya milih-milih nih, ini bisa diceritain, ini enggak, ini bisa diceritain, ini enggak. Apalagi ini konteksnya kalau kita bicara rumah tangga ya. Kalau rumah tangga tuh kan biasanya ada batasan nih, mana yang bisa diceritakan sama orang lain, mana yang enggak. Itu kenapa? Dalam memilih support system itu tuh kita harus hati-hati dan harus tahu banget bahwa orang ini amanah untuk menjadi lawan bicara kita ketika kita berkeluh kesah. Dan dalam proses pencarian support system itu juga nggak gampang ya. Otomatis kita harus banyak kenal orang, kalau selama ini kita temennya itu aja, dan ya udah karakternya ya seperti itu gitu. Kita nggak bisa jamin dia punya karakter yang amanah gitu, yang memang bisa
menjadikan cerita kita ini sebagai memang dia niat bantu, bukan niat buat julid, disampaikan ke orang lain, dikasih tahu ke orang lain, ini masalahnya kayak gini, tahu nggak sih dia tuh kayak gini-gini loh, gitu. Kan ada tuh ya kadang orang kayak gitu ya, kita cerita malah diceritain ke orang lain, gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah Asma harus pintar-pintar untuk cari support system, karena ini saya sering banget bawa analogi ini ya, semoga kalian nggak bosan. Proses terjadinya depresi itu tuh analoginya kayak balon. Nih, ada yang dengar nggak nih? Ada yang pernah dengar nggak nih? Sorry ya, saya ulang. Ibarat balon, balon tuh kan kalau ditiup pakai angin, dia membesar ya. Ibaratnya angin ini masalah. Kamu tuh balon. Anginnya masuk nih ke balon, sedikit demi sedikit. Balonnya kan pasti membesar, 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 membesar. Nah, yang terjadi apa? Balon ini kan punya massa ya. Kalau dia kepenuhan angin, otomatis pecah. Kalau Asma udah pecah, kalau teman-teman udah pecah nih balonnya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah teman-teman bisa ngalamin namanya depresi, gangguan-gangguan psikologis, karena ditiup sama masalah terus-menerus. Jadi apa yang harus dilakukan, Bu, supaya balon saya nggak pecah? Dikempesin dikit-dikit balonnya. Dikempesin pelan-pelan, dikempesin pelan-pelan, dikempesin pelan-pelan. Caranya gimana, Bu? Anginnya diceritain ke orang yang memang benar-benar support system yang bisa dukung kita banget. Jadi sesimpel cerita sama orang itu udah bikin kita ngurangin stres. Jadi itu analoginya seperti itu ya. Pentingnya untuk dapat support system supaya kita tahu tempat curhat yang tepat untuk kita bisa membuat balon kita kempes pelan-pelan. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan melampiaskan emosi gitu ya. Kadang kita lagi kesel banget nih sama pengen nonjok nih rasanya gitu ya. Tapi kita tahan terus kita lampiaskan ke diri kita sendiri gitu. Nggak usah Asma. Kadang saya juga gitu ya kalau kesel sama orang, pengen nyentil nih rasanya kayak kesel banget gitu. Cuman ya nggak mungkin kan kita nyentil orang kita nggak suka terus kita nyentil kan nggak mungkin. Ya memang itu bagaimana kita bisa mengelola emosi, Asma ya. Gitu. Mengelola emosi bahwa pahami orang itu, karakter orang itu ada, kita masuk kategori bisa dikontrol atau nggak bisa kita kontrol. Saya mau tanya dulu deh, karakter orang bisa dikontrol, bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kontrol? Menurut Asma gimana? Yang maksudnya gimana ya, Bu? Yang tidak bisa dikontrol sama yang tidak bisa dikontrol ya, Bu? Iya, karakter manusia nih, karakternya kamu nih, karakter orang lain, itu tuh hal yang bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kontrol. Kalau menurut saya sih, Bu, kalau orang lain itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, Bu, tapi yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri, Bu. Oke, itu benar ya. Jadi karakter orang itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau tadi teman-teman ingat apa kata saya, selama ini kita tuh stres karena kita sibuk mikirin hal yang nggak bisa kita kontrol. Termasuk jawabannya Asma, karakter orang, sikap orang, itu tuh hal yang kita nggak bisa kontrol. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya udah, pahami bahwa itu karakter dia, nggak selamanya kita cocok sama orang. Ya udah, setidaknya dia tidak mengganggu secara berlebihan saya, dia tidak melukai saya, dia tidak menyakiti saya gitu ya. Ya udah, itu karakter dia. Aku nggak mau terlalu fokus sama hal yang nggak bisa aku kontrol. Gitu. Jadi pahami bahwa oke, ini nggak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa dikontrol apa, Bu, dalam situasi ini? Kalau teman-teman ingat, tadi saya bilang yang bisa kita kontrol itu sebenarnya cuma ada dua, teman-teman. Mindset kita sama sikap kita. Ya udah, mindset kita terima bahwa oke, itu karakter dia. Ya udah, gitu. Sikapnya kita kendalikan, gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, kamu kesel, kamu masuk kamar gitu. Gitu. Cuman kadang kalau memang sudah fatal nih ya, ada sikap-sikap yang kurang baik gitu ya, karakter ini sangat mengganggu kamu dan sekiranya menghambat produktivitas kamu, kesehatan mental kamu, sekiranya itu perlu diomongkan, omongkan aja Asma. Gitu. Tapi komunikasinya pun juga harus komunikasi asertif ya, bukan yang nyolot gitu, bukan
lebih bijaksana ketika ngobrol sama lawan bicara yang kita nggak sepaham. Gitu. Harus lebih asertif lagi, harus lebih membumi lagi, sampaikan dengan kepala dingin bahwa mohon maaf, apa yang kamu lakukan membuat saya tidak nyaman. Apa yang kamu lakukan itu memberikan dampak seperti ini. Gitu. Nah, yang tahu masalahnya kan Asma ya. Jadi ketika memang itu perlu disampaikan, sampaikan aja. Gitu. Semoga menjawab ya. Sudah terjawab, Bu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin, Bu. Boleh, Mengenai ini, Bu. silakan. Kan kata Ibu kita harus lebih milih support system gitu. Itu menurut Ibu cara milih support system yang benar-benar baik lah gitu, Bu. Menurut Ibu bagaimana ya, Bu? Oke. Support system yang baik. Kalau saya sih ya, saya coba flashback ke circle saya aja deh. Support system yang baik itu adalah ketika dia tahu, dia sadar temannya dia ini sedang memang butuh bantuan, dia mau mendengarkan temannya tanpa judgement gitu ya. Jadi kayak saya bilang tadi, kamu salah, kamu benar, kamu salah. Enggak bisa kayak gitu. Ini salah kayak kamu lah. Gitu. Jadi nggak ada judgement ketika kita memberikan curahan hati kita gitu ya. Kemudian dia selalu ada di saat kita butuh, bukan malah dia butuh, kita selalu ada, tapi kan ada orang tuh kadang giliran kita butuh, dia nggak ada. Gitu. Jadi orang ini tuh benar-benar nge-link sama kita, satu frekuensi sama kita. Ngobrolnya cocok dan lain hal sebagainya. Jadi itu sih menurut saya support system yang baik, dan gimana kita bisa ketemu support system yang tepat kalau circle kita masih itu-itu aja. Lingkup pertemanan kita masih itu-itu aja. Gitu. Jadi perluas nih circle-nya, kenalan sama banyak orang, siapa tahu nanti support system itu bisa jadi pacar kita juga, gitu kan? Gitu kan, senyum-senyum kan tuh Asma. Jadi kayak gitu deh. Kalau cari support system, perluas circle-nya supaya kita tahu banyak mana orang yang memang cocok dan nge-link sama kita. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Sudah sangat terjawab, Bu. Baik, terima kasih kepada Asma Jaya atas pertanyaannya dan kepada Bu Anissa atas jawabannya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.10, mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Di kolom chat bisa saya bacakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hizbullah, NIM 04211045, Prodi Teknik Elektro. Sebelumnya mohon maaf, mungkin pertanyaannya agak menyimpang dari materi. Pertanyaannya, saya adalah dari sudut ilmuwan psikologi. Hakikat dari emosi pada manusia itu apa ya, Bu? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Waduh, nih Novel udah kayak dosen saya nih. Nanya hakikat psikologi pada manusia itu apa ya, Bu? Oke, baiklah. Terima kasih pertanyaannya ya, Novel Hizbullah. Hakikat emosi. Ya, emosi itu adalah hal yang dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Ada emosi senang, emosi sedih, emosi emosi marah, dan itu setiap orang pasti punya itu gitu. Setiap orang pasti ngerasain itu, dan itu fluktuatif biasanya. Kalau tadi konteksnya di materi saya pernah bilang emosi yang baik adalah ketika kalian ada di tengah grafiknya. Ya udah habis marah, sedih, marah, bahagia, sedih lagi gitu. Tapi nggak berlebihan. Yang menjadi tidak normal adalah ketika kalian grafiknya dari ujung ke ujung gitu. Nah, biasanya ini diidap oleh teman-teman kita yang mengidap bipolar disorder atau gangguan mood. Gitu, ada bipolar disorder tipe 1, tipe 2. Nah, itu mereka mood-nya yang tidak normal seperti yang pada umumnya orang normal terkait dengan emosinya gitu. Jadi naik turunnya tuh sangat signifikan. Bisa dalam jangka waktu 5 menit, habis dia marah banget, tiba-tiba dia berubah jadi sedih banget. Bayangin, 5 menit langsung berubah. Itu orang bipolar disorder. Gitu ya. Jadi, emosi itu adalah pada hakikatnya adalah hal yang pasti dimiliki oleh setiap orang dan fluktuatif. Gitu. Asalkan fluktuatifnya masih dalam ambang normal, di tengah. Kalau udah riskan nih,
patut kalian untuk langsung datang ke profesional atau psikolog atau psikiater untuk minta bantuan. Gitu. Semoga menjawab ya Naufal ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, wah ternyata teman-teman di sini pada aktif semua nih Bu Anissa. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi nih Bu dari Kak Erika Maulina. Boleh, silakan Erika. Iya, maaf karena tadi harusnya mungkin udah pertanyaan terakhir ya. Jadi saya ingin menanyakan nih Bu. Mungkin pertanyaan saya sedikit menyimpang dari materi tentang produktivitas. Dan mungkin juga pertanyaan saya masih terdengar sensitif untuk beberapa orang. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah sex before marriage atau melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dapat dikatakan sebagai pemicu terganggunya kesehatan mental seseorang? Kenapa saya ingin menanyakan hal ini? Karena masih banyak banget orang yang menganggap bahwa kesehatan mental dan edukasi seks adalah hal yang tidak penting untuk dibahas, padahal menurut saya kedua hal ini adalah edukasi yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya edukasi. Seperti itu. Mohon jawabannya ya Bu. Terima kasih. Oke, menarik nih pertanyaan. Terima kasih ya Erika. Sex education, ini berarti konteks pertanyaannya penting atau enggak untuk dikaitkan dengan kesehatan mental, gitu ya? Iya Bu. Oke. Nah, kalau kita bicara sex before married gitu ya, ini tuh saya harus hati-hati karena ada banyak perspektif, banyak point of view yang bisa masuk ke sini. Kita bicara agama, dia bisa masuk. Kita bicara norma sosial, bisa masuk. Kita bicara psikologis, bisa masuk juga. Nah, ini saya sampaikan dari perspektif psikologinya gitu ya. Nah, saya sepakat sebenarnya dengan yang Erika bilang bahwa hal yang selama ini dianggap tabu itu tuh sebenarnya justru hal penting yang harus diketahui untuk meminimalisir resiko atau kecenderungan individu untuk dia bertindak di luar batas berkaitan dengan hubungan tadi, gitu ya. Jadi selama ini kita merasa bahwa anak di bawah umur itu nggak boleh nih terpapar informasi apapun tentang yang berkaitan dengan education about sex tadi gitu. Tapi sebenarnya yang perlu ditelusuri lebih jauh di sini adalah konteks edukasinya gimana. Kalau dia terpapar film yang nggak sengaja dia tonton, ya justru itu memang salah gitu. Banyak kok sekarang edukasi yang dikemas sedemikian rupa yang sesuai dengan kapasitas umur dia. Untuk anak umur 5 tahun, bagian-bagian tubuh mana yang sensitif dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Itu ada banget ininya, bentuk komunikasinya dalam bentuk kartun seperti itu atau penjelasan-penjelasan animasi. Itu kan anak kecil kan juga harus dikasih tahu ya, bagian sensitif mana yang nggak boleh disentuh, siapa yang boleh megang, kalau dipegang apa yang harus kamu lakukan. Nah, selama ini itu nggak terdeliver gitu ke pola asuh ibu orang tua ke anaknya gitu karena merasa hal yang tabu gitu. Atau nanti remaja juga tahu sendiri lah ya, kalau udah mulai remaja seksualitas manusia mulai berubah gitu ya. Kalian untuk yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa, itu juga wajib banget edukasinya gitu. Konteksnya adalah untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang di luar batas normal, sehingga ketika memang dia memilih untuk melakukan hal tersebut sebelum menikah, ada konsekuensi yang kalian harus ikuti. Gitu. Kalau memang kalian sudah tahu konsekuensinya apa dan kamu bisa dealing dengan hal tersebut, ya udah lakukan, go ahead. Tapi kalau memang kalian tahu konsekuensinya apa dan kalian belum siap untuk menerima konsekuensi itu, ya kecenderungannya kalian nggak akan ngelakuin itu. Gitu. Jadi itu adalah hak masing-masing yang kita tidak bisa intervensi. Tapi at least teman-teman tahu resikonya, konsekuensinya, konsekuensi dari segi norma sosial seperti apa, konsekuensi dari sisi psikologis. Kalau kandungan, saya kurang tahu detail sih. Kandungan itu idealnya perempuan di usia berapa bisa mulai
diisi oleh janin. Nah, itu pakar kedokteran yang bisa menjelaskan itu. Tapi setahu saya memang ada usia, batas usia gitu ya. Anak-anak SMA ya tentu belum lah, rahimnya belum terlalu kuat untuk janin seperti itu. Dari sisi kesehatan resikonya seperti apa, norma sosial resikonya seperti apa, dan lain hal sebagainya. Gitu. Jadi penting banget supaya kita nggak kaget ketika dihadapkan pada konsekuensi yang tiba-tiba harus kita terima. Seperti itu, Erika. Semoga menjawab ya. Sudah terjawabkah? Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih, Erika. Baik, terima kasih kepada Kak Erika atas pertanyaannya dan terima kasih atas Bu Anissa atas jawabannya. Baik, itu tadi adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Semoga apa yang menjadi saran dan masukan dapat kita pergunakan sebaik mungkin. Baik, telah sampailah kita kepada penghujung acara seminar yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menjadi ilmu dan bekal untuk di kemudian hari. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Karena tidak lengkap dalam sebuah acara jika kita tidak melakukan sesi foto bersama. Jadi, diharapkan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ada di sini bisa on-cam dan menunjukkan nih wajah tampan dan cantik-cantiknya di sini. Benar nggak, Kaldi? Benar banget nih, Coach. Jadi, pada teman-teman semua yang ada di sini bisa mengaktifkan kameranya. Baik, kepada kakak panitia mungkin bisa dibantu untuk mengambil sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya mulai dari yang slide pertama. Mungkin bisa di on cam semua dulu. Saya hitung mungkin ya yang di slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya yang di slide kedua, ini ada beberapa yang belum on cam. Bisa on cam mana ya? Bisa dimulai ya. Saya hitung 1, 2, 3. Untuk yang di slide 3, bisa saya hitung 1, 2, 3. Dan di slide keempat, slide terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Kak Yosi. Dan juga nih, teman-teman diharapkan untuk mengisi kuesioner, absensi, serta evaluation form yang ada di kolom chat. Dan jangan lupa ya teman-teman, karena ini sebagai bukti kalian sudah hadir di seminar Health and Care pada siang hari ini. Baik, karena tadi dibuka dengan membaca basmalah, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Kaldi. Oke, Coach. Demikian rangkaian acara seminar Health and Care pada hari ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan keikutsertaan Ibu Bapak dosen serta kakak-kakak dan teman-teman Teknik Elektro Institut Teknologi Kalimantan. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, sebelum menutup, saya ada satu pantun nih, Kak Ocha. Wah, apa tuh, Kaldi? Baik. Ke pasar membeli kecapi. Cakep. Tidak lupa membeli palu. Cakep.
Kami panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia, kalian luar biasa. Terima kasih.